-2. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu peserta seminar atau webinar baik di Zoom maupun di radio Rumah Gadang Minangkabau yang disiarkan melalui saluran radio Rumah Gadang Minangkabau maupun melalui YouTube channelnya. Selamat bergabung dalam webinar Mandeh Minang Mancanegara pada malam ini melalui program yang kita namai dengan atau yang berjudul obat tradisional dalam potensi penyembuhan penyakit dan sumbernya di ranah Minang. Bapak, Ibu, dan mande-mande semuanya, kita tahu bahwa masyarakat pramodern ataupun yang sering disebut masyarakat tradisional dikenal sangat akrab dengan alam. Nah, begitu juga dengan masyarakat Minangkabau yang mempunyai semboyan alam takambang jadi guru. Masyarakat kita memanfaatkan sumber daya alam dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik dari segi pangan, papan, serta pengobatan. Nah, masyarakat di era tradisional belum mengenal pengobatan seperti saat ini. Masyarakat era ini lebih mengutamakan pemanfaatan alam yang ada, termasuk untuk pengobatan dengan pengetahuan mengenai alam yang dimiliki masyarakat agar dapat bertahan hidup dan menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara yang tradisional yang dikenal dengan ramuan. Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada malam ini dengan 3 orang pakar. Namun sebelum kita masuk pada inti acara ini, kita ucapkan dulu puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya lah, maka pada malam ini kita dapat berkumpul di dalam acara webinar ini. Untuk itu kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Karena kita bicara tentang ilmu, maka kita pun tidak lupa mengirimkan selawat dan salam kita kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu, dan ilmu dapat diperoleh diantaranya dengan membaca baik yang tersurat maupun yang tersirat. Baiklah, kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam ini. Yang pertama adalah Ibu Ra Nurbaini Mekoski, MSc Chemistry and MSc Food Science and Technology. Nanti akan kita perkenalkan lebih jauh tentang beliau. Untuk itu nanti Ibu Dra Nurbaini Mekoski yang kita kenal dengan Mandeben akan perkenalkan diri beliau sendiri secara ringkas. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Dra Milinesia Apoteker. Beliau ini adalah seorang apoteker tetapi sudah memasuki masa purnabakti, dan sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai dosen dan juga bekerja di sebuah rumah sakit di Pekanbaru, yaitu Rumah Sakit Islam Ibnu Sina sebagai kepala instalasi farmasi. Nah, sekarang karena beliau sudah masuk ke purnabakti, waktu beliau lebih banyak dihabiskan sebagai seorang herbalis. Nah, beliau nanti akan berbagi kepada kita pengalaman beliau dan pengetahuan beliau sebagai seorang herbalis. Kemudian narasumber kita berikutnya adalah Ibu Dr. Neti Suharti, Master of Science. Ya. Beliau adalah seorang
dosen di Fakultas Farmasi, tetapi bidang beliau adalah biologi. Beliau ini mungkin sedikit tentang latar belakang pendidikan Ibu Dr. Neti. Beliau menamakan S1 beliau di Universitas Andalas pada tahun 1984 dalam bidang produksi serasah liter atau dalam bahasa Inggrisnya literfall ya, pada hutan hujan tropis di Bukit Gajah Bui, Ulu Gadut, Padang. Kemudian melanjutkan S2 beliau pada tahun 1988 sampai 1991 dan melanjutkan S3 beliau di Universitas S2 beliau dilalui di Institut Pertanian Bogor ya dalam bidang biologi. Sementara S3 beliau di Universitas Andalas itu tentang ilmu-ilmu pertanian. Nah, beliau telah banyak melakukan penelitian di dalam tanaman jahe ya. Pertama lebih kepada bagaimana meningkatkan produksi jahe, bagaimana menghindarkan mengatasi penyakit-penyakit pada jahe, tetapi kemudian beliau lebih banyak fokus kepada manfaat jahe untuk tanaman obat. Barangkali itu biografi singkat tentang narasumber kita. Nanti kita bisa bertanya lebih jauh setelah ketiga narasumber kita menyampaikan materi mereka masing-masing. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ibu Dra Nurbaini Maskoski untuk menyampaikan materi beliau. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih banyak, Mandarina, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang tidak terhitung nilainya, right? Tapi mari kita luruskan niat kita bahwa segala yang kita lakukan ini adalah lillahi ta'ala. Semoga bermanfaat hendaknya. Amin. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua kita yang sudah hadir di sini. Saya sangat appreciate yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu ya. Sedikit perkenalan dengan Mandeben, tidak banyak yang harus disampaikan. Itu saya bermula dari Indonesianya sebagai dosen di jurusan Kimia FMIPA Universitas Andalas atau UNAN, Padang, Sumatera Barat. Kemudian menginjak daratan USA karena dapat scholarship dari Proyek Bank Dunia in 1982. Saya memilih Mississippi State University Starkville, Mississippi dengan program master dalam bidang kimia bahan alam. Di sana ada bidang kimia bahan alam. In 1985, saya kembali ke Indonesia, mengajar lagi di UNAN, di jurusan kimia. Kemudian 1987, nah skenario Allah itu membawa saya kembali ke USA. Mulai lagi dari awal, sebagai dosen lagi, alhamdulillah dapat kesempatan mengajar pada Mississippi State College di Knoxville, Tennessee. Di samping saya mengajar itu, saya kuliah lagi di Food Science and Technology di jurusan Food Science Technology ya, itu masuk agriculture kalau di sini dengan program master lagi. Setelah UT, saya ke Midwestern University di Downers Grove, Illinois di suburb Chicago sebagai staff pada Department Pharmaceutical Sciences di Midwestern University itu. Di sana saya dealing dengan obat-obatan lagi, itu ngajarin mahasiswa bikin obat-obat yang sederhana, supervise, undergraduate kita di sana gitu ya, small research mereka, kemudian ada sedikit research saya, kemudian ujung-ujungnya saya kembali ke Knoxville. Sekarang terjadilah kita Ibu Ben Mandeben sebagai founder dan ketua Mande Minang Mancanegara yang dulu bernama Bundo Kanduang Mancanegara.
yang sekarang dikenal dengan Mandeben. Jadi saat ini Mandeben tidak akan memberikan kata sambutan tentang program 3M, tetapi akan sebagai narasumber untuk tema kita ini tentang obat tradisional ini, yaitu dalam hal penyebab penyakit dan pencegahannya dari perspektif kimia. Oh, sebentar kita share ya, share screen. Alright. Alright. Share screen. Oke. Oke. Sebentar kita bikin slide. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga sekalian lancar ya, insyaallah. Jadi tentang herbal medicine ini. Ini natural way to get well and stay well. Jadi ini cara yang alami yang turun-temurun dari nenek moyang kita ini sampai sekarang. Jadi lintas generasi ya. Ya, kalau di Amerika ini sudah booming juga, tapi masih bersifat suplemen, belum disahkan oleh FDA. Jadi herbal medicine ini dikatakan itu supaya kita tetap sehat, supaya kita itu sehat dan tetap sehat. Kalau di Indonesia ini kita sudah membudaya memakai herbal medicine ini, tumbuhan obat ini. Karena sumbernya yang paling kaya di dunia ini adalah kita itu, Asia, Indonesia. Karena tropical area, sepanjang tahun, panas dan hujan, itu yang bagus untuk sumber utama untuk tanaman. Ya, tidak seperti di negara kami 4 zaman, 4 musim. Jadi kita itu harus jangan take for granted. Karena di sekitar kita itu banyak, kita gampang mencarinya di sekitar rumah kita. Kemudian ya tentang bagaimana tanaman ini, tanaman obat ini nanti kita serahkan kepada Mande Dr. Neti Soehardi. Jadi Allah itu sangat membesarkan anugerahnya kepada kita. Ada penyakit, ada obatnya. Ada racun, ada antidotnya. Kemudian dikatakan juga bahwa ini holistic health. Jadi hal ini pengobatan dengan herbal ini, pencegahan itu diutamakan ya. Itu tidak hanya mengobati tubuh kita yang sakit, tetapi itu meliputi mental, mind, emotional, sosial, spiritual, kantong juga ya, karena itu tidak mahal, tidak pakai asuransi juga, right? Nah, jadi tidak berarti kita itu anti dokter. Ada penyakit yang harus dibawa ke dokter, tapi ada juga yang tidak harus dibawa ke dokter. Jangan-jangan ya badan sedikit meriang, aduh makan Tylenol, aduh bawa ke dokter. Anak kita yang masih kecil itu sangat panas sedikit badannya, aduh maka bawa ke dokter. Jangan begitu. Kita lebih tahu dari dokter bagaimana diri kita ini. Jadi kita cari sebab-sebabnya itu. Mungkin masuk angin, mungkin makan yang tidak teratur, yang salah, tidur yang kurang. Nah, kita lihat gejalanya itu, nanti kita handle begitu di rumah dulu. Jangan cepat-cepat ke dokter. Tapi herbal medicine ini itu beda dengan jampi ya, dukun-dukun di kampung-kampung. Kemudian dikatakan juga itu tentang prevention, pencegah. Saya ingat dulu itu, waktu masih kecil-kecil, kakek saya bilang, Benny, pagi-pagi harus mandi. Mensana in corpore sano. Waktu kecil-kecil sudah dibegituin. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi ada hubungannya antara tubuh dengan jiwa. Kalau tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, itu mempengaruhi imun sistem kita. Itu juga kuat, sehingganya kita itu ya bisalah
menangkal itu virus-virus gitu seperti COVID kemarin itu ya, itu termasuk dalamnya. Jangan hipokondria. Apa hipokondria itu? Khawatir, baru sakit sedikit, terasa nggak nyaman, aduh ada apa ini di perut saya, padahal mungkin masuk angin, ada cancer di kepala saya, bukan. Jadi jangan hipokondria. Kalau kita begitu-begitu juga melemahkan jiwa kita. Jadi benar-benar kita jadi sakit kalau mikir-mikir sakit begitu. Kata adalah doa. So, be positive thinking. Kemudian kembali kepada topik saya, yaitu tentang penyebab penyakit, right? Dan pencegahannya dari perspektif kimia. Kalau kita akan mencegah suatu penyakit itu, kita harus tahu dulu apa penyakit itu, kenapa, apa penyebabnya, baru kita mencarinya bagaimana untuk mencegahnya. Jadi kalau secara kimia, itu penyakit itu sakit, kata sifatnya penyakit, kata benda gitu, itu adalah disebabkan oleh, apa itu penyakit sakit? Kalau tubuh kita ini tidak merasa nyaman lagi, fungsinya tidak seperti biasa, nah itu udah pertanda kita sakit. Terus kenapa? Kita cari sebab-sebabnya. Kalau secara kimia itu katanya karena radikal bebas, free radical. Elektron yang tidak berpasangan dalam senyawaan kimia. Apa itu senyawaan kimia itu? Senyawaan kimia ini, wow, senyawaan kimia bagus sekali. Tapi saintis ini cepat mengidentify ini ya. Kita tidak perlu. Nah, kalau ini yang senyawaan kimia itu yang kita perlu di sini sebagai orang awam, jangan sulit-sulit. Nah, inilah senyawaan kimia itu. Jadi senyawaan kimia itu ini segala makhluk Allah di dunia ini, baik human being, manusia, tanaman, lautan, batu-batu, angkasa, satelit, right? Logam-logam yang perhiasan. Kemudian ini hewan-hewan, itu semuanya itu dealing with senyawaan kimia. Kita ini terdiri dari senyawaan kimia. Makanya ilmu major saya itu dibilang itu tentang senyawaan kimia bahan alam gitu. Ini seperti ini ya, seperti tanaman, tumbuh-tumbuhan itu kan hidupnya tidak terkontrol di alam ini, diterpa oleh musim, badai topan, halilintar, flooding, segala macam itu. Jadi membuatnya juga tanaman ini terdiri dari bermacam-macam molekul senyawaan kimia. Itu pada tanaman itu komponen kimianya itu dari 100.000 sampai 1 juta molekul kimia. Makanya kita saintis itu kalau untuk mengekstrak, mengisolasi, ilusidasinya itu sangat susah ya. Nah, kemudian kalau manusia, kalau kita human being ini ya, itu hanya mempunyai komponen kimia itu 109, sedikit ya, karena kita terkontrol. Makanan kita terkontrol, keadaan kita, environment kita terkontrol. Bahkan dari 109 itu 55 dari komponen itu masih belum dipelajari, masih belum tahu. 49 dari 109 itu masih misteri. Kemudian kalau kita lihat tadi ya, komponen itu, senyawaan kimia itu. Ini kita tidak akan belajar ilmu kimia di sini, tidak kuliah kita di sini. Cuma sekedar tahu saya, sesuatu simple. Senyawaan kimia itu terdiri dari atom atau unsur-unsur yang berbanding, berikatan satu sama lain sehingga membentuk senyawaan kimia. Jadi pada dasarnya atom itu seperti ini. Atom itu punya inti nuklir yang disebut nuklir. Nah, itu kita dengar ada nuklir atom, ada nuklir power. Memang dari sini mereka itu membuatnya begitu. Jadi inti atom ini diselubungi oleh kulit-kulitnya, oleh kulit-kulit. Atom itu yang kita sebut secara sainsnya itu orbital,
Jadi elektron-elektron itu pada atom itu beredar mengorbit di dalam orbital-orbitalnya itu. Kemudian sehubungan dengan radikal bebas itu tuh yang pegang perannya itu di kulit terluar daripada atom ini. Kalau suatu unsur yang biasa saja, yang sederhana, yang stabil, tidak radikal bebas, dia itu elektron-elektron itu berpasangan. Berpasangan ini bukan hanya mereka berdua-dua begitu, tapi dia beredar, selalu bergerak di dalam orbital dia itu. Tapi dia itu seimbang, sehingga dia itu tidak pecah ya, tidak ada tidak rusak. Begini. Jadi kemudian apa yang radikal bebas itu? Nah, seperti ini ya, kulit luar daripada unsur ini itu ada yang seperti saya bilang berpasangan. Mereka tidak begitu. Dia tuh beredar terus. Kemudian karena pas suatu dan lain hal itu mungkin karena pressure, temperatur atau polusi atau bagaimana, banyak sebabnya nanti kita akan bicarakan. Lalu terpentallah salah satu elektron yang di luar kulit ini, menjadilah dia elektron yang tidak berpasangan. Dia masih beredar juga, itu ini yang disebut radikal bebas. Radikal ini gampang saja kita mengingatnya. Samalah dengan pengertian radikal, orang yang radikal, grup yang radikal, yang ekstremis, yang agresif, ya. Nah, jadi kalau ada yang kita namakan antioksidan juga, nanti akan kita terangkan. Free radikal tadi, elektron yang tidak berpasangan ini, itu akan bisa diberikan oleh antioksidan ini. Nah, dia banyak nih sumber-sumber elektronnya. Nanti kita lihat juga. Right? Jadi, andaikan ini sebuah atom yang healthy, yang sehat, yang tidak rusak itu, ada free radikal yang tidak berpasangan elektronnya ini, right? Nah, dia itu mau mengambil dari yang healthy ini. Atau kalau ada antioksidan, nah diberikan. Jadi, radikal bebas ini bisa berantai. Bayangkan saja untuk mudah mengingatnya, orang yang single. Orang yang single itu tidak stabil, kan? Dia tuh selalu mencari pasangannya. Nah, kemudian mending kalau pasangan diambil dari orang yang single pula. Tetapi kalau dari orang yang sudah berpasangan, itu berantai, membuat rusaknya status sosial begitu ya kalau pada orang. Nah, kemudian tetapi ada itu ya, misalnya matchmaker kontak jodoh itu banyak orang-orang yang single juga misalnya. Nah, dipasangkan. Nah, begitu kira-kira, jadi kita itu mudah mengingatnya apa radikal bebas itu. Ini molekul oksigen yang kita hirup, inhale ini setiap hari itu, kalau dia bersih ya, molekul normalnya. Nah, di kulit terluar oksigen 2 atom bergabung menjadi O2 itu yang kita hirup itu, kalau dia bersih begitu ya. Di sini itu ada 8 elektron di kulit luarnya ini. Tapi jangan dibilangin itu berdua-dua saja begitu, tidak. Ini di sini 4 sebenarnya, 2 dari sini, 2 dari situ, dia berikatan rangkap istilahnya. Tapi elektron ini yang di kulit luar ini dia beredar di satelitnya, di orbitalnya itu. Jadi dia tuh tidak tetap begitu saja, dia tuh jalan-jalan terus tapi seimbang, tidak terjadi cedera. Tetapi apabila ada sesuatu dan lain hal teroksidasi karena temperatur dan segala macamnya, nah itulah menjadi dia radikal bebas. Jadi oksigen yang kita hirup ini itu ya sepertinya itu 1 atau 2% dari sel-sel oksigen itu juga bisa rusak. Nanti dikatakan apa sebabnya, bisa menjadi radikal bebas. Nah, ini sudah tadi ya. Kemudian dengan penyebab radikal bebas, right? Penyebab radikal bebas itu ini bisa dalam tubuh kita sendiri yang normal. Itu metabolisme di dalam tubuh kita.
Itu ada yang tahu mungkin Krebs cycle dan segala macam itu terjadi, ada reaksi kimia juga di sana, ada oksidasinya menghasilkan energi dan segala macam. Dan itu bisa terjadi radikal bebas selama itu, begitu. Kemudian sebab-sebab dari luar, nah ini kita yang bisa kita perhatikan dari luar ini juga ya, polusi udara, udara yang tercemar segala macam begitu kan. Kemudian asap-asap, asap rokok, grilling, bikin sate, barbecue. Nah, itu ada juga mengandung radikal bebas. Sate, itu asap itu ya, itu dikatakan asap itu karsinogenik, itu pemicu cancer. Tetapi adakah kita dengar orang-orang yang meninggal dunia karena makan sate? Kita di Indonesia suka sate ya, di Asia juga orang-orang baratnya suka barbecue. Karena radikal bebas itu tidak satu-satunya yang membuat kita itu sakit gitu. Kena ya cancer kalau dalam ini kita bicarakan, karena ada sebab-sebab lain, banyak sebab-sebabnya tidak kita bicarakan di sini. Nah, karena di asap itu ada komponen kimia yang namanya cincin fenantren, kayak cincin itu gepeng begitu yang karsinogenik itu, nanti dia tuh terinterkelate di dalam helix DNA kita. Kita tidak akan belajar ilmu kimia, ilmu biokimia di sini. Kemudian penyebabnya juga dari luar itu radiasi. X-ray kita ke rumah sakit gitu itu ada bahaya juga, UV light. Orang-orang sini di Amerika ini mau suntan, UV light. Kita itu sebenarnya nonton TV itu aja, itu udah ada radiasi di sana. Kemudian obat-obat, drug medicine gitu ya, itu juga penyebab itu. Penyebab radikal bebas, apalagi di industri-industri kimia itu ya, itu orang di sana itu ya hati-hati. Pesticide itu di kebun-kebun kita itu juga orang-orang ke sawah dan segala macam, petani-petani pekebun itu ya banyak berinteraksi dengan pesticide, itu harus hati-hati. Jadi pembentuk radikal bebas itu kalau digambarkan secara ini, ini DNA kita, dia Anda salah satu begitu, dari UV light, polusi udara, asap-asap dan segala. Don't worry about that. We don't want to know about that. Tapi yang kita tahu nanti ya, apa tadi itu senyawa kimia alam dan bagaimana mencegahnya radikal bebas itu. Kemudian ini bagaimana radikal bebas itu merusak tubuh kita. Jadi radikal bebas itu ya, dia tuh misalnya tadi seperti kita bilang, kita kecil-kecil itu kita ada bermain di panas-panas, lari ke sana ke sini, itu tuh tidak apa-apa. Karena tubuh kita itu yang radikal bebas yang terjadi pada tubuh kita waktu kita kecil itu masih bisa diimbangi dengan pertumbuhan sel-sel sehat yang hidup begitu, masih seimbang. Tetapi kalau itu tidak seimbang lagi, seiring dengan waktu, usia kita bertambah, dari kecil jadi remaja jadi tua, nah radikal bebas itu bertumpuk. Nah, di sana terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan sel-sel pertumbuhan yang sehat itu kan sudah mengurang kalau kita menjadi tua begitu ya. Itu hukum alam juga. Kemudian, nah di sana terjadinya stres oksidatif itu. Stres ya stres, oksidatif ini terjadinya karena teroksidasi, begitu sebenarnya secara kimianya. Kita sebut itu keadaan stres oksidatif. Jadi tidak ada keseimbangan lagi antara radikal bebas dengan sel yang sehat di tubuh kita. Tidak lagi mampu itu melawan efek dari radikal bebas tubuh kita, itu tidak mampu lagi. Nah, di sana kalau kita lihat contoh yang tadi, di sana terjadi penuaan. Nah, penuaan ini ya tua, biasa bisa yang normal, bisa yang nggak normal. Kalau dulu penampilan kita cantik, kulit semus dan segalanya, nah sekarang karena sudah banyak radikal bebas, umur sudah banyak, itu mulailah terlihat kulit tidak mulus lagi, tumbuhlah bercak-bercak hitam, kemerut di kulit, beruban, rambut rontok, tidak fleksibel lagi, right, kehilangan elastik. Nah, itu karena radikal bebas itu menumpuk sehingga tidak seimbang lagi dengan sel-sel yang sehat.
dikatakan bisa normal dan tidak normal. Itu kadang-kadang di usia muda itu bisa terjadinya penuaan ini. Teman saya waktu SD kelas 1, dia itu sudah ubanan, matanya udah rusak. Jadi itu, ini mungkin banyak sebabnya, right? Tidak karena penuaan begitu. Ini lebih parah lagi ini. Jadi kalau kita lihat, radikal bebas itu jahat ya, tetapi apakah yang jahat itu selalu jelek? Tidak. Radikal bebas yang jahat ini itu juga ada manfaatnya. Manfaatnya tadi kalau itu seimbang, waktunya seimbang tentang radikal bebas, antara radikal bebas dengan pertumbuhan sel-sel sehat kita. Nah, itu bisa menyerang bakteri, bisa melawan peradangan begitu. Ingat itu anak-anak kecil nggak terkena ini kan COVID. Nah, tetapi dia pembawa. Oke, jadi ada penyakit, ada obatnya, ada racun, ada antidotnya atau penangkalnya. Ada radikal bebas, ada antioksidannya. Apa itu antioksidan? Nah, ini dia antioksidan itu. Jadi antioksidan itu ini dia, kita mengenal itu polifenol ya. Kita mengenal di umum begitu. Oh, polifenol itu antioksidan. Ya, begini. Sebenarnya senyawaan kimianya itu very complete begitu ya. Iya, ini zat-zat kimia ini yang gugus-gugusan kimia ini yang berperan sebagai inhibitor sebagai perisai. Andaikan kita makan antioksidan ini, aturannya radikal bebas yang terjadi pada tubuh kita ini itu akan diinhibit, jadi perisai oleh antioksidan ini. Dia itu tidak bereaksi dengan sel sehat kita, tetapi antioksidan itu yang memberikan pasangan yang bikin dia berpasangan elektron untuk pencegahnya, right? Oke, jadi jangan khawatir, jangan susah memikirkan senyawaan yang komplit ini. Don't worry about that. Biar aja saintis yang berpikir tentang itu. Kalau kita yang untuk sehari-hari ini, kita pikirkan inilah dia yang antioksidan itu. Makanan yang sehat, right? Sepertinya buah-buahan yang berwarna. Grapes itu kalau di sini itu banyak sekali macamnya, ada yang hitam, ada yang brown, ada yang merah, macam-macam. Ini semua adalah antioksidan yang bercolor, yang berwarna-warna, ini adalah semua antioksidan. Nah, kalau ini yang namanya karotin, beta karotin ini sebenarnya dalam rumus kimia. Ini dia, right? Yang orange itu beta karotin. Itu adalah antioksidan, perisai daripada serangan radikal bebas. Ada fish itu dianjurkan ya, makanan sehat, omega 3. Oke. Kemudian ya, jadi apa ini kalau orang itu ini dari research ya di Stanford University itu, nah dia bilangin lah tanaman potensial mengandung antioksidan itu, right? Nah, sayur-sayuran, hey, brokoli, lobis, kol, lobak, wortel, tomat, bayam, cabai di kita itu semuanya itu banyak, kangkung, jagung, luncak, kapuk, mentimun, itu apalagi tanaman kita, sayur-sayuran kita di Indonesia lebih bagus-bagus lagi, right? Ini kita semua ada begitu. Jadi jangan take for granted. Ini adalah antioksidan. Kita harus makan sayur, buah-buahan, anggur sekarang sudah ada, pokat banyak, jeruk banyak, mangga banyak, semangka, markisa, apel, belimbing, pepaya. Ini juga ya, kelapa muda gitu. Jadi semua ini dia bikin kelapa sebagai buah-buahan. Oke, iya, orang sini kurang tahu. Kemudian ya, kita jangan take for granted itu kita. Jadi pola makan kita itu membuat kita juga sehat. Rempah-rempah ini berperan ini di dalam keadaan COVID kemarin itu ya. Jahe, temu lawak, kunyit, lengkuas.
apa temu putih, kencur, temu mangga, kapulaga, itu semua ya, cengkeh, wah cengkeh pala, asam jawa, asam kandis, semuanya itu adalah obat. Nah, antioksidan obat itu penyerang menjadi perisai dari radikal bebas itu. Nah, tanaman lain, ubi jalarnya hebat ini, teh juga astringent, kedelai, tentang ini kurang bagus, keluar labu kuning, pete Cina, obat cacing nih gitu. Jadi di negara kita itu banyak sekali antioksidannya. Kemudian kalau antioksidan ini terlalu banyak pula, eksesif, terlalu banyak itu juga tidak baik. Molekul oksidan itu juga bisa memicu serangan daripada radikal bebas ini. Disebut kita keracunan. Jadi bisa mempercepat kondisi stres oksidatif tubuh kita. Justru dia itu kelebihan dari antioksidan itu justru jelek efeknya. Itu yang terjadi paradoks antioksidan namanya, antioksidan. Jangan susah-susah, paradoksnya berlawanan ya, antioksidan. Jadi itu tidak berfungsi lagi sebagai antioksidan, justru menjadi oksidator. Nah, jadi kesimpulannya ini, kita sudah tahu paling kurang, kita yang awam sudah tahu apa penyebab penyakit itu radikal bebas apa. Oh itu sudah ya. Kemudian apa penyebab terjadinya radikal bebas itu kita sudah tahu, apa yang namanya stres oksidatif, bahaya dari radikal bebas, apa itu antioksidan, manfaatnya radikal bebas dan juga antioksidan, jeleknya paradok antioksidan. Jadi paling kurang kita yang awam ini tidak usah memikirkan senyawaan kimianya itu. Yang paling penting itu kita mengerti mana yang antioksidan itu, bagaimana memakannya, karena seluruhnya itu segala sesuatu kehidupan kita di dunia ini itu perlu mencapai keseimbangan dalam segalanya. Ada lagi mungkin nanti ya, nanti saya, ada hal-hal yang menarik. Barangkali saat ini sekian saja dulu. Kita berikan kesempatan kepada mandeh-mandeh yang lain untuk waktunya. Kita serahkan kembali waktu kepada Manderina Marnita. Terima kasih semua-semua. Semoga bermanfaat ya. Mandeben, wah luar biasa sekali informasi yang disampaikan Mandeben. Jadi mungkin bagi kami ya seperti saya orang-orang yang umum mungkin tidak begitu paham ya apa itu radikal bebas dan apa itu antioksidan. Tetapi para pendengar dan peserta webinar malam ini, Mandeben telah menyampaikan kepada kita apa itu radikal bebas dan apa itu antioksidan dan bagaimana antioksidan itu sampai terbentuk secara kimia dan bagaimana pula bahayanya pada tubuh atau kesehatan kita. Dan Mandeben juga menyampaikan bahwa radikal bebas itu ternyata tidak selalu jahat. Nah, Mandeben juga telah menjelaskan kepada kita apa itu antioksidan, apa saja tanaman yang mengandung antioksidan atau yang potensial mengandung antioksidan. Dan bagaimana antioksidan itu mampu melawan efek dari radikal bebas terhadap kesehatan kita. Dan Mandeben juga memperkenalkan pada kita apa pula itu paradok antioksidan. Nah, ini nanti kita diskusikan setelah kita mendengarkan paparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dramilinesia. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bu Ben
yang telah mengundang saya untuk ikut pada webinar pada malam ini. Semoga apa yang kita terima dari penaparan pada malam ini akan bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk para pendengar yang mungkin dapat mempergunakan atau memanfaatkan webinar kita untuk diamalkan atau untuk dikerjakan, kira-kira begitu. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, pertama-tama saya ingin mengenalkan diri dulu. Nama saya Milinesia. Saya berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Menyelesaikan SD, SMP di Payakumbuh atau di Dangun-Dangung, lalu melanjutkan ke Sekolah Asisten Apoteker Yayasan Imam Bonjol Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan di Universitas Indonesia di jurusan farmasi, kemudian mengambil apoteker, dan sesudah itu mendalami herbal. Pada malam ini, saya bermaksud untuk menyampaikan beberapa formulasi yang mungkin mudah diperoleh di daerah Minang. Jadi di kampung kita. Sesudah saya mempelajari beberapa tanaman obat, baik yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri, dan juga mencobakan formulasi untuk bahan-bahan tersebut, saya menemukan bahwa bahan-bahan obat yang tumbuh di daerah kita mungkin karena matahari bersinar sepanjang tahun, maka efeknya jauh lebih baik ketimbang yang saya ambil dari luar negeri. Karena saya mempelajari herbal kebanyakan dari Cina, maka saya juga membandingkan tanaman yang tumbuh di negeri kita dengan bahan yang dari Cina tersebut. Mungkin itu sebagai langkah awal. Indonesia yang beriklim tropis merupakan negara terbanyak kedua di dunia setelah Brazil yang kaya akan keanekaragaman hayati, khususnya ranah Minang. Tersedia sekitar 30.000 spesies tanaman, di antaranya terdapat tanaman obat sekitar 2.500 jenis. Sebagai negara yang berisi berbagai macam suku bangsa, termasuk Minangkabau dengan adat istiadatnya, mewariskan keanekaragaman budaya yang terkait dengan tradisi dalam hal pemanfaatan tanaman obat. Sehingga tak heran setiap suku mempunyai kebiasaan membuat ramuan herbal yang merupakan bagian dari keanekaragaman budaya tersebut. Sebelum membuat formulasi pengobatan dengan tanaman herbal, perlu kita perhatikan beberapa hal. Bahan yang digunakan untuk formulasi ini, yang pertama merupakan kayu. Misalnya contohnya kayu manis atau kayu secang atau kayu apa ya? Yang kayu-kayu ini merupakan bagian terluar dari tanaman tinggi. Kayu ini biasa digunakan sebagai simplesia tanpa kulit. Tapi ada kala juga simplesia yang digunakan justru bagian kulit tersebut dari kayu. Pemotongan kayu dibuat miring sehingga permukaannya menjadi lebar, sehingga memudahkan pada waktu ekstraksi. Kadangkala untuk memudahkan penyerapan ke dalam ekstrak, baik berupa etanol, kloroform, atau ke dalam air, kayu tersebut dijadikan serutan, seperti contohnya kayu secang atau kayu tapak bumi.
Yang kedua, herba. Herba merupakan seluruh bagian tanaman obat yang biasanya berupa tanaman ternak, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah, yang berasal dari tanaman yang herbaceous. Misalnya, contohnya seperti bagagan, seperti empedu tanah, seperti daun cipruan atau lotuk-lotuk bahasa Minangnya. Yang selanjutnya daun. Daun jenis Simplesia yang paling sering digunakan dalam pembuatan herbal. Simplesia tersebut dapat dalam keadaan segar ataupun kering, berupa pucuk daun seperti contohnya daun teh atau daun tua seperti pada daun salam dan daun sirsa dan sebagainya. Bunga digunakan sebagai Simplesia yang dapat berupa bunga tunggal atau majmuk. Contohnya seperti bunga mawar atau bunga melati atau bunga gardenia. Buah yang digunakan biasanya dikumpulkan setelah masak, kemudian diolah sebelum digunakan. Contohnya buah mahkota dewa. Kulit buah dikumpulkan dari buah masak, misalnya seperti kulit buah jeruk atau kulit buah delima. Biji. Biji biasanya dikumpulkan dari buah yang sudah masak. Akar. Akar merupakan bagian pembuahan yang biasanya terdapat dalam tanah. Umbi merupakan penjelmaan batang atau akar, sehingga dibedakan menjadi umbi batang atau umbi akar. Untuk menjadi Simplesia, umbi dipotong miring agar permukaan jadi lebar, untuk memudahkan penyerapan ke dalam pembawa, misalnya air, kloroform, atau etanol. Bila umbi beracun, sebelum digunakan perlu diproses terlebih dahulu dengan cara perendaman atau pengukusan. Contohnya umbi akar loba. Dan contoh umbi batang adalah kentang. Selanjutnya rimpang. Rimpang merupakan batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya kunyit, jahe, temu-temuan, dan lain-lain. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan perubahan bentuk dari batang beserta daun menjadi umbi yang berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bawang bombay, dan lain-lain. Membuat formulasi tanaman obat. Untuk membuat formulasi tanaman obat yang tepat dan berkualitas, harus memiliki pengetahuan mengenai tanaman yang memang berkhasiat menyembuhkan penyakit. Pada zaman dahulu, orang mengenal tanaman obat berdasarkan bentuknya. Misalnya, kalau tanaman obat yang berbentuk ginjal, itu bisa digunakan sebagai obat ginjal. Misalnya saja pegagan. Terus untuk tanaman yang berbentuk seperti jantung, dapat digunakan sebagai obat jantung. Sebagai contohnya sirih. Demikianlah zaman dahulu orang memulai mengenal tanaman obat yang berkhasiat. Tapi sekarang pengetahuan itu telah menjadi lebih luas. Tanaman obat banyak telah diekstraksi menjadi alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan sebagainya. Lalu dari sana dibuatlah obat modern yang kadangkala justru dapat mengobat, tapi di sisi lain meracuni. Pada tanaman obat, itu kombinasi antara tanin dan alkaloid biasanya seimbang. Sehingga apabila diberikan dalam bentuk herbal, efek toksik dari alkaloid dapat dinetralkan oleh tanin yang ada pada tanaman tersebut. Selain itu, tanaman obat tidak hanya berfungsi pada salah satu organ. Misalnya saja, kayak pegagan itu berfungsi pada perbaikan enzim yang rusak dan juga pada otak. Jadi, satu tanaman herbal itu bisa mempunyai efek yang banyak.
Jadi tidak seperti obat modern, kalau misalnya analgetik ya analgetik aja. Kalau misalnya pada tanaman herbal, analgetik ada kalanya juga bersifat sebagai penenang. Seperti pegagan misalnya, dia juga bersifat antibakteri, juga bersifat sebagai penenang, juga bersifat untuk mencerdaskan otak. Tanaman selain sebagai antibiotik, seperti contohnya empedu tanah atau sambiloto, ada juga yang bersifat analgesik, termasuk juga sambiloto bersifat analgesik. Terus dia juga ada yang bersifat menghentikan pendarahan. Menghentikan pendarahan itu misalnya seperti akar ilalang. Ada juga di antara tanaman ini yang kita kenal sebagai obat cacing atau antamintik. Seperti misalnya yang paling sederhana putri malu. Pembuatan formulasi ini idealnya dilakukan berdasarkan diagnosa penyakit yang diderita pasien. Diagnosa ini dapat kita peroleh dari dokter atau dari hasil pemeriksaan laboratorium. Dan biasanya harus disesuaikan dengan berbagai gejala yang menyertainya. Sebagai contoh, penderita hipertensi kerap kali disertai gejala sulit tidur. Dan untuk itu obat hipertensi harus disertai dengan obat penenang atau obat tidur. Terus juga biasanya akibatnya jantung berdebar. Nah, untuk itu juga harus disertai dengan tanaman yang menyebabkan jantung itu tenang, misalnya seperti biji teratai. Penderita hipertensi kadang-kala juga mengalami anxiety atau kecemasan. Efek dari itu adalah sakit mah. Nah, untuk itu kita juga harus menyediakan tanaman yang dapat mengobati sakit mah. Jadi untuk sebuah formulasi itu harus ditengok dari segala sisi. Untuk hipertensi yang sering digunakan adalah bawang putih, seledri, ketimun, jagung, dalam artian ini rambut jagung atau sambung nyawa yang perlu ditambahkan dengan simplesia penendang seperti putri malu atau valerian. Meminum ramuan herbal perlu persiapan pengetahuan tentang bagaimana cara meminumnya. Terdapat 3 cara, yaitu yang pertama direbus. Itu yang udah umum kita ketahui digunakan sama ini oleh masyarakat. Ramuan yang direbus lebih mudah diserap serta memiliki reaksi lebih cepat. Sesudah sembesia ditambahkan ke dalam wadah, ditambahkan air 2 cm lebih tinggi di atas sembesia. Diaduk dan didiamkan selama 20 menit. Ketika merebus, api dibiarkan menyala sampai mendidih. Setelah mendidih, api dikecilkan dan wadah ditutup. Gunanya wadah ditutup untuk menghindari minyak atsiri yang berefek sebagai karminatif agar tidak menguap dan mengurangi khasiat dari infus tersebut. Untuk infus, biasanya setelah air mendidih, dikecilkan api, ditunggu 15 menit, lalu baru api dimatikan. Itu infus biasanya digunakan untuk tanaman, untuk daun, untuk rizom, untuk rimpang, untuk bunga. Khusus untuk kayu, sesudah mendidih didiamkan selama 3 menit, barulah api dimatikan. Wadah yang digunakan hendaknya tidak dibuat dari material besi atau perunggu, agar tidak terjadi reaksi kimia dengan bahan obat dan akan menimbulkan toksik atau ekstraksi mengandung racun. Pot yang baik digunakan untuk proses merebus
terbuat dari tanah liat, keramik, atau pirek atau kaca tahan panas. Selanjutnya, ramuan herbal bisa dibuat bubuk dan dibuat kapsul atau pil. Itulah 3 cara meminum ramuan herbal. Formulasi sederhana yang mudah di sekitar kita. Yang pertama, formulasi untuk pengobatan asam urat. Timbang dan cuci bersih herba tempuyung 60 gram, rebus dengan 300 ml air, rebus dengan 750 ml air atau 3 gelas hingga tersisa 250. Dinginkan dan saring, minum 2 kali sehari masing-masing setengah gelas. Minum di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan malam hari sebelum tidur dalam keadaan perut kosong. Lakukan secara rutin selama 14 hari. Lanjut. Formulasi untuk batu kandung kencing. Untuk kandung kencing kita masih bisa menggunakan daun tempuyan segar 5 lembar dan asapkan. Makan daun tempuyung yang telah diasapi sebagai lalap 3 kali sehari. Lakukan secara rutin selama 14 hari. Formulasi untuk pengobatan batuk. Cuci bersih daun sirih segar sebanyak 15 lembar. Potong daun sirih jadi potongan yang kecil-kecil. Masukkan ke dalam wadah rebusan. Tambahkan air 750 ml. Rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api, tutup wadah rebusan, dan tunggu selama 15 menit. Saring air rebusan, dinginkan. Tambahkan madu dan sedikit jeruk nipis supaya lebih enak. Minum 3 kali sehari sebanyak 200 ml. Formulasi untuk pengobatan cacing. Sering kita temui anak-anak menggaruk lumpur pada malam hari pada saat tidur. Itu kemungkinan mereka alami cacingan. Herbal untuk di sekat yang paling mudah untuk cacingan adalah Morinda citrifolia atau mengkudu, juga bisa putri malu, dan banyak lagi yang herbal di seputar kita yang dapat digunakan untuk obat cacing ini. Salah satunya yang paling mudah adalah herba putri malu ini ditimbang sebanyak 30 gram lalu dicuci bersih. Rebus dengan 700 ml air. Setelah mendidih, kecilkan api, tunggu selama 30 menit, saring ramuan, minum sekaligus malam hari sebelum tidur. Lakukan secara rutin 2 hari sekali selama 6 hari. Formulasi untuk mengobati hipertensi. Untuk hipertensi yang paling mudah, yaitu kita menyiapkan 2 buah mentimun, dicuci bersih lalu diparut, peras dan saring air timun yang telah diparut. Minum air peras timun 3 kali sehari. Selain itu kita dapat juga menggunakan seledri kurang lebih 10 gram 3 kali sehari dan cara dibuat teh dan didiamkan selama 30 menit sebelum diminum. Formulasi untuk mengobati demam. Ambillah daun sembung sebanyak 15 gram kurang lebih 7 helai. Cuci bersih daun sembung, pindahkan ke wadah rebusan. Rebus dengan 250 ml air. Setelah mendidih, kecilkan api, diamkan selama 15 menit. Lalu, matikan api, dinginkan, dan saring. Minum rebusan dengan dosis 2 kali sehari. Lakukan di pagi dan sore. Dan sembung ini sangat banyak manfaatnya. Selain sebagai obat demam, dia juga dapat digunakan sebagai obat untuk orang-orang yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Tapi dosisnya tetap 15 gram, hanya ditambah dengan menambahkan bunga mawar dan bunga
soka. Dan sembung ini dia bersifat vasodilatasi. Jadi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami penyempitan pembuluh darah jantung, arteriosklerosis. Jadi dengan vasodilatasi akibat minum ini, insya Allah rasa nyeri di dada akibat penyempitan darah tersebut akan teratasi. Kasus ini pernah saya alami sendiri dan alhamdulillah setelah minum daun ini selama 2 hari penyempitan pembuluh darah di jantung hilang. Dan pada kasus yang sama juga terjadi pada orang lain yang lebih parah. Dia meminum selama 1 bulan daun sembung ini dan alhamdulillah kembali normal. Formulasi untuk mengobati kencing manis. Ambil biji semangka kering sebanyak 30 gram, rebus dengan 1000 ml air. Didihkan selama 40 menit dalam panci tertutup, saring, dan dinginkan. Minum secara terus-menerus sepanjang hari hingga sembuh. Dan bisa juga untuk ini kita menggunakan biji dari daun pokat. Biji daun pokat ini, biji pohon pokat ya. Biji dari pohon pokat ini diiris halus-halus, kemudian dikeringkan dengan panas matahari, dan sesudah itu digongseng ya, atau digoreng tanpa minyak. Kemudian disimpan dan digunakan sebagai teh. Diambil 1 sendok teh diminum pada pagi hari dan 1 sendok teh diminum pada sore hari. Mudah-mudahan dengan ini DM-nya, kadar gula darahnya akan kembali normal. Formulasi untuk mengobati diare. Siapkan 1 sendok makan kopi hitam, seduh dengan air panas 200 ml, tambahkan garam seujung sendok teh. Aduk, dinginkan, lalu minum hingga habis. Apabila diarenya masih belum sembuh, dapat juga dilakukan dengan mengambil satu genggam beras, kemudian digongseng, lalu ditambahkan gambir, kira-kira 3 gram bubuk gambir, dan kunyit kurang lebih seruas jari. Dan ini digongseng sampai hangus, kemudian setelah hangus, lalu disiram dengan air dan diminum. Ini adalah obat yang paling sering digunakan untuk mendeh-mendeh di Sumatera Barat. Formulasi untuk mengobati disentri. Disentri adalah obat sejenis sakit perut yang sangat sakit. Bisa ke belakang itu sampai 40 kali di dalam sehari. Dan biasanya itu BAB-nya mengandung darah. Formulasi yang telah dicobakan dan sangat efektif untuk disentri ini menggunakan tanaman patikan kebo sebanyak 30 gram atau 3 pohon yang sedang besarnya. Cuci bersih, masukkan ke dalam wadah rebusan, rebus dengan 500 ml air, didihkan selama 30 menit, lalu kecilkan api. Matikan api dan kemudian saring, dinginkan. Minum dengan ditambahkan gula aren 2 kali sehari, pagi dan sore dalam keadaan perut kosong. Tetapi apabila sakitnya maksudnya apabila BAB-nya lebih sering dari 5 kali sehari,
dapat dilakukan 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, dan sore. Lalu ditambahkan gula atau madu untuk menambah stamina dari pasien tersebut. Formulasi untuk mengobati gagal ginjal. Untuk formulasi ini sebenarnya memang membutuhkan kesabaran. Jadi pada saat kreatinin sudah tinggi, misalnya telah lewat dari 3, cobalah siapkan daun semun sebanyak 12 lembar. Cuci daun semun tersebut dan pindahkan ke wadah rebusan. Tambahkan kici yang bisa dibeli di toko obat Cina sebanyak 15 gram. Rebus dengan air sebanyak 700 ml. Didihkan selama 30 menit. Lalu matikan api, saring dan dinginkan. Habiskan air rebusan sekali minum. Lakukan setiap hari hingga sembuh. Allah telah menyediakan setiap penyakit ada obatnya, kecuali tua dan kematian. Dan Allah menyediakan obat 7 langkah di depan pintu rumahmu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dapat dihubungi saya untuk yang lebih luas melalui email yang ada ini atau melalui telepon. Bisa juga untuk konsultasi dan bisa mencari bahan sendiri. Dengan adanya kemudahan untuk mengenal bahan melalui internet, maka mandeh-mandeh dapat mencari bahan di tempat masing-masing. Dan karena masalah terletak pada dosis, maka dosis ini yang akan saya jelaskan. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang salah dan hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Ibu Melanesia sekarang sedang kurang sehat nih sepertinya ya. Tadi minum obatnya dari apa Ibu? Tanaman obat nggak nih? Iya Bu, saya minum Praktek. campuran dari sirih merah, rosella, kencur, habatus sauda, sama satu lagi adas manis. Dan sesudah obatnya selesai itu ditambah dengan jeruk nipis dan madu. Dan sangat terasa ya efeknya mengurangi Iya. penyakit ya, Iya. batuk ya. Iya. Ya kita doa diiringi juga dengan doa semoga Ibu semakin pulih. Dan di sini juga ada ahli Rosella Bu. Ada Mande Yurnaliza. Nanti ini Mande Yurnaliza akan berbagi juga nih dengan kita dalam diskusi. Jadi Bapak Ibu di ruang Zoom dan juga para pendengar radio Rumah Gadang Minangkabau, telah sama-sama kita dengarkan berbagai formulasi sederhana tanaman obat untuk mengobati penyakit akut ya di rumah dengan cara memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar rumah tempat tinggal kita. Dan Ibu Melanesia telah berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita tanaman apa saja yang bisa dijadikan obat atau bagian-bagian apa saja dari tanaman itu yang bisa kita jadikan obat. Tentu saja untuk mendapatkan manfaat dari tanaman itu sebagai tanaman obat, kita perlu tahu persis formulasinya karena setiap tanaman itu memiliki kandungan kimia dan fungsi yang berbeda-beda. Jangan sampai nanti malah memberikan efek yang negatif. Baik, selanjutnya kita dengarkan pula paparan dari Ibu Dr. Neti. Pada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu
Mande Rina sebagai moderator. Mande 3M semuanya, Pak Asbi, Bung Asbi dari Radio Minang ya, Radio Rumah Gadang ya. Baik, saya share screen dulu sebentar. Ini ya. Share. Oh, sorry. Salah. Stop share. Sebentar. Saya Mandarina. Bisa, ya. Kok apa yang terjadi ini? Coba lagi. Sudah? Tadi Udah dibuka Bu filenya kan? ya udah. Udah, coba Ibu share screen lagi. Tadi udah oke tadi. Ketika tes sudah oke. Nah, udah ya. Ulang lagi, share screen-nya Ini belum. biodiversity tanaman obat di sekitar kita ya, Bu? Ya, Oke, sudah. baik. Enggak, tadi mau share Di itu share screen-nya mungkin yang paling kolom bawah kanan yang ada screen lebar, Bu. Ya, Iya slideshow-nya. ini tapi enggak slideshow-nya enggak Oh. dia. Hilang dia. Atau apa aja lah ya. Oke, ya tidak slideshow pun juga sudah terlihat. Ya, enggak usah pakai apa ya. Kita aja lah. Enggak pakai slideshow. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mandi semuanya. Jadi saya ini akan berbagi juga tentang biodiversity tanaman obat di sekitar kita. Tadi sebetulnya dengan Mande Ben dan Mande Mili itu bahan ini masih erat kaitannya ya. Jadi mungkin tidak banyak yang ada yang overlap antara kita, tapi tidak masalah. Kita akan melihatnya dari perspektif biodiversity-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, nih. Ya, jadi sebagaimana disampaikan tadi oleh Mande Mili dan Mande Ben juga, karena kita di daerah tropis yang sepanjang hari ada sinar matahari, jadi kita memiliki biodiversity yang besar, dikenal dengan mega biodiversity, nomor 2 terbesar terkaya di dunia setelah Brazil, ya. Jadi hampir 80% tumbuhan herbal di dunia diketahui dapat tumbuh dan ditemukan di Indonesia. Indonesia juga memiliki endemisitas yang sangat tinggi dan karena keunikan geologi dan geografisnya. Jadi itulah kekayaan yang kita miliki di negara kita ini. Di mana terdapat ada 28.000 bahkan sekarang 30.000 ya spesies tumbuhan di Indonesia dan 1.845 diantaranya teridentifikasi sebagai tanaman obat yang telah digunakan untuk berbagai macam tujuan dalam perawatan kesehatan dan bahkan juga kecantikan, kosmetik. Potensi pengembangan obat herbal ya, bahwa produk dari bahan alam tumbuhan ini dipertimbangkan karena dianggap lebih ramah lingkungan, lebih baik, dan lebih aman dari efek samping. Itu sebetulnya pertimbangannya. Dan akan tetapi ini membutuhkan penelitian yang berbasis bukti untuk mendukung profil quality, efikasi dan keamanan agar dapat diterima oleh pengobatan modern. Nah, ini persoalan yang kita hadapi dengan obat bahan alam kita ini, karena efikasi oke, quality oke, keamanan oke, tetapi quality yang jadi masalah. Itu persoalan tantangan yang harus dihadapi oleh pengembangan tanaman obat ini. Sehingga dia di sana-sana aja, tidak bergerak-gerak amat tanaman obat ini. Kemudian obat herbal, fitoterapi atau fitomedicine,
WHO menyatakan bahwa 80% sebetulnya penduduk dunia ini telah menggunakan obat herbal sebagai salah satu aspek pelayanan kesehatan. Obat herbal yang menggunakan ramuan atau olahan herbal dari akar kah, batang kah, daun, bunga, buah, dan biji untuk menjaga kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit. Efek terapeutiknya itu berasal dari sifat kimia atau senyawa kimia yang dikandung oleh tumbuhan itu, kimia yang kompleks, jadi atau phytocompounds dari tanaman itu, dari tanaman obat tersebut. Akan tetapi, apa persoalannya? Meskipun memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah ini, namun potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dari 1.843 spesies tanaman obat yang sudah tercatat itu, hanya baru 283 saja spesies yang secara resmi terdaftar di dalam penggunaan obat dan telah digunakan masyarakat. Nah, itu persoalannya lagi. Jadi, awak kayu, tetapi tidak begitu termanfaatkan karena berbagai masalah tadi, berbagai alasan. Nah, kalau kita lihat penggolongan obat atau obat tradisional itu atau obat dari tumbuhan itu ada jamu, ada herbal terstandar, ada fitofarmaka namanya. Nah, kalau jamu itu yang penggunaannya secara turun-temurun, empiris, hanya berdasarkan bukti yang dari nenek moyang turunkan, misalnya obat panas, minumlah ini, obat sakit kepala, diminumlah ini, makan rebus jahe, minum, ya udah memang hilang sakit kepalanya. Kenapa? Karena angin keluar, dia bersifat karminatif, ya kan? Nah, itu untuk ini untuk pengobatan sendiri. Sedangkan herbal terstandar ini udah mulai diuji secara preklinis pada hewan uji, pada mencit, pada tikus, pada marmut dan lain-lain. Jadi juga masih dalam pengobatan untuk sendiri. Baru kemudian yang pengembangannya ke fitofarmaka namanya. Fitofarmaka ini pembuktiannya, khasiat dan keamanannya udah berdasarkan uji preklinik dan uji klinik. Uji klinik udah diujikan ke manusia. Nah, bahan baku produknya, standarisasinya udah terstandar. Dan untuk pelayanan kesehatan formal. Inilah yang sangat hanya baru 11 obat fitofarmaka. Katanya udah ditarik pula 1, tinggal 10. Nah, kalau herbal terstandar udah berapa ya? Udah 32-an. Nah, yang banyak itu jamu ribuan. Nah, ya, jadi memang masih warisan nenek moyang aja ya baru yang kita pakai. Yang herbal terstandar itu baru segitu. Fitofarmaka apalagi karena persoalan. Belum lagi persoalan regulasinya, harus izin Badan POM, harus izin ini, harus izin itu, ya kan? Nah, banyak panjang sehingga untuk mengangkat obat tradisional ini, tanaman obat ini untuk menjadi obat pengobatan yang lebih modern butuh waktu yang panjang, butuh biaya yang tidak sedikit. Ya balik. Akhirnya balik aja lah kita lagi ke tanaman ke jamu lagi gitu kan. Nah, jadi pengembangan apakah obat herbal terstandar fitofarmaka harus memenuhi quality, efikasi dan safety. Jadi harus terstandarisasi, efeknya jelas dan keamanannya terjamin. Banyak faktor yang mempengaruhi aktivitas obat dari bahan alam ini, tumbuhan ini, di antaranya kandungan kimianya, kelarutan atau bioavailabilitas dari zat aktif yang ada di dalam tanaman itu, sehingga sistem pengantaran obat atau DDS juga menjadi perhatian. Jadi harus ada cara, harus direkayasa cara memakai obat itu lagi. Jangan seperti PT itu juga. Salah satunya adalah memperkecil ukuran dari molekul atau senyawa yang ada di dalam obat itu dengan bioteknologi, dengan nanoteknologi, ya seperti membuat nanoemulsi namanya, liposom namanya, niosom namanya, nanofitosom namanya, banyak juga sediaan-sediaan itu. Ini salah satunya. Ini bisa digunakan secara oral atau topikal. Jadi penggunaan obat itu cukup dioleskan aja dari luar di kulit saja. Nah, ini ada juga untungnya. Kita tidak perlu lagi, obat ini tidak melewati phase metabolism
tadi metabolisme utama ya, jadi tidak akan terganggu, tidak akan dirusak oleh enzim-enzim pencernaan, tidak akan terganggu oleh faktor-faktor lain gitu. Nah, dan dia dari luar, tapi dia berpenetrasi ke dalam tubuh. Nah, itu baik untuk penyakit-penyakit misalnya ya yang melalui misalnya nyeri sendi misalnya, inflamasi misalnya ya kan. Nah, kita bisa mengimbangkan ke sana gitu. Jadi balik lagi kita ke tanaman obat. Nah, tanaman obat tadi udah banyak juga disinggung oleh Mande Meli, dan cara proses bagaimana terbentuknya penyakit dan apa yang terjadi dengan masalah radikal bebas dan segala macam udah dijelaskan oleh Mande Ben. Saya akan menyinggung sedikit beberapa tanaman obat yang penting yang ada di tempat kita. Itu salah satunya adalah ini kelompok Zingiberaceae. Dia bisa dikelompokkan berdasarkan tadi udah dijelaskan ada rimpang atau akar atau kulit batang, korteks ataupun daun, folium namanya kalau dalam istilah botaninya ya. Jadi kalau rimpang itu dari kelompok Zingiberaceae. Di antaranya adalah Zingiber officinale atau jahe merah, varietas rubrum. Jadi jahe itu ada 3 pula varietasnya, jahe merah, jahe putih kecil, dan jahe putih besar. Jadi kalau yang jahe merah ini rubrum ya, merah. Kalau putih kecil yang untuk buat randang, yang untuk jahe putih besar bisa juga untuk rendang. Ya umumnya karena itu lebih besar rimpangnya. Itu hanya berdasarkan ukuran rimpang saja. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau jahe merah umumnya untuk obat dan diambil minyak atsirinya. Dan khasiatnya antiinflamasi, untuk anti radang ya, antioksidan tadi kata Mande Ben, anti kanker ya. Saya juga sudah meneliti ini, kata Manderina tadi menyampaikan bahwa saya mulai dari budidaya sampai menganalisis kandungan kimianya, akhirnya memanfaatkannya sebagai obat riset-riset saya. Jadi sebagai anti kanker, antioksidan, anti kanker, anti inflamasi itu udah dikaca semua, udah dikerjakan. Yang ini lagi dia sebagai karminatif. Karminatif apa? Dia mengikat atau menarik gas atau gas dari dalam tubuh ya, mengeluarkan. Jadi kalau sakit kepala jangan cepat-cepat makan antalgin atau makan yang obat sakit kepala tuh, minum aja lah jahe nih, itu keluar udara dia naik ke atas ke bawah tuh melalui istilahnya sendawa, kalau kamu bawa sendau. Nah, sendau itu tuh sekalian juga untuk GERD apa? GERD naiknya asam lambung ke ke atas, sesak nafas jadinya. Dikira jantungan, ternyata bukan. Ini karena gas yang naik dari lambung gitu kan. Kemudian nyeri sendi juga ya. Jadi apa senyawa yang bertanggung jawab yang utama di dalam jahe ini adalah namanya gingerol dan sogaol ya. Gingerol dan sogaol inilah senyawa utama yang dikenal dengan biomarker dari tanaman jahe ini yang berkhasiat atau memiliki aktivitas. Yang kedua, tanaman obat dari rimpang juga adalah temulawak. Temulawak atau dikenal juga dengan Curcuma santoriza. Dia segenus dengan kunyit, Curcuma domestica. Jadi dia sama-sama curcuma, satu santoriza, satu domestica. Kalau temulawak ini dengan kunyit sama, kandungannya adalah kurkumin. Nah, inilah zat kuning yang bisa bermanfaat untuk anti peradangan juga, penyembuh luka, mengatasi pencernaan GERD tadi, ya kan, mengatasi panas dalam, melindungi sel hati, hepatoprotektor, ya kan, liver, orang dia di liver sakit kuning katanya, minumlah temulawak ini. Atau diare, ya, enggak kunjung-kunjung sehat diarenya, minumlah temulawak. Atau sembelit. Nah, jadi dia bisa dua fungsinya nih. Kalau sembelit dia bisa juga membantu, atau kita diare juga bisa dibantunya. Malah tukak lambung itu kan berbahaya itu. Nah, di luar aja tukak tanggung nyeri kan, apalagi di lambung tukak ya. Jadi jahe temulawak ini bagus. Dia salah satu memang agak sedikit sepat, agak kelat, tetapi tidak pedas. Kalau jahe kan pedas. Ini dia tidak pedas. Nah, kemudian dia mengatasi masalah haid untuk anak-anak gadis, anak remaja, keluhan jangan sering-sering makan Feminak ya. Nah, minum aja nih temulawak ini, kasih temulawak. Kemudian mencegah kelelahan dan meningkatkan vitalitas. Itu temulawak.
Jadi bunganya cantik juga nih, pink ini di kebun saya nih, saya saya budidayakan ya, banyak sekarang temulawak itu. Jadi itulah, dia banyak lagi. Kalau yang Zingiberacea ini kan ada lengkuas, laos, ada kunyit tadi udah dibilang sama Bang Deben, ada kunyit putih, kunyit temu hitam, kunyit lempuyeng dan lain-lain ya. Kemudian ada jenis umbi, tadi udah jelaskan umbi lapis. Jadi bawang-bawangan Allium cepa, Allium sativum, dan Allium yang lain itu khasiatnya juga sebagai antibakteri, juga antiinflamasi, juga sebagai anti hipertensi, ya, dan juga anti kolesterol. Jadi senyawa yang berperan adalah alisin, ya. Senyawa kimianya adalah alisin untuk jenis-jenis allium ini. Kemudian yang dari korteks atau kulit batang, ini salah satunya adalah kayu manis, Cinnamomum burmanii. Ini khasiatnya juga sebagai anti hipertensi, juga sebagai antioksidan, juga dia kandungan yang utamanya adalah sinamaldehid yang dari tanaman kulit manis ini. Sorry, ini secang, saya belum gambarnya. Jadi secang tadi udah dijelaskan, Caesalpinia sappan. Jadi ini yang ada mendedeh kemarin di WA itu dicampur, dia campuran ini ada sempayang dan ada biji selasih. Nah, jadi itulah yang dijadikan minuman sempayang, orang sempayang ya. Ini bagus sekali memang untuk sariawan. Jadi sariawan minum aja agak 2 kali besok hilang sariawannya tanpa pakai antibiotik dan lain-lain, hilang nyeri yang ada di mulut itu atau di dinding mulut itu. Kemudian yang dari daun, tanaman obat yang berasal dari daun, yaitu seledri, tadi udah, Apium graveolens, senyawa yang dikandungnya adalah apigenin, ini umumnya untuk anti hipertensi, untuk Kemudian ada kemangi, Oxymum basiliticum, ini juga ada bisa untuk anti hipertensi, senyawa yang dikandungnya adalah eugenol. Ya, jadi mungkin kita agak cepat-cepat aja Mande karena hari udah hampir jam 10. Kemudian kumis kucing, Orthos siphon stamineus, ini di samping dia anti hipertensi juga sebagai diuretik, ya, melancarkan air seni, ya. Yang senyawa yang dikandungnya adalah sinensetin, ya. Ini banyak di sekitar kita kumis kucing ini. Selanjutnya yang berupa buah itu mengkudu. Jadi Morinda citrifolia ini juga banyak khasiatnya, dikenal dengan buah noni, yang salah satu senyawa yang dikandungnya adalah scopoletin sebagai senyawa markernya, ya, senyawa utamanya. Lanjut adalah pegagan, tadi udah dijelaskan, ini juga sebagai bisa anti hipertensi, juga anti hipertensi, juga meningkatkan daya ingat, juga mengatasi selulit, ya, luka bekas jahitan itu kadang-kadang bisa ini, dan juga astringen, ya. Ini juga bisa dibuat untuk kosmetik ini, untuk mengatasi masalah kerut, masalah wrinkle, ya, penuaan dini. Nah, ini bisa menggunakan pegagan, ekstrak pegagan. Selanjutnya ada daun sendok, Plantago major. Ini juga banyak khasiatnya, juga bisa untuk masalah ginjal, masalah hipertensi juga, masalah untuk juga imunitas juga. Kemudian daun salam. Daun salam kita kenal sehari-hari untuk bumbu, untuk memasak gulai, ya. Nah, tapi ini dia juga memiliki khasiat yang cukup banyak, anti diabetes, anti hipertensi, dan anti kolesterol juga. Senyawa yang dikandungnya adalah minyak atsiri, sitral, dan eugenol, ya. Juga bisa sebagai anti asam urat daun salam ini. Jadi banyak lagi sebetulnya mande-mande tanaman obat di sekitar kita ini. Jadi mungkin kalau saya sebutkan mungkin terlampau banyak. Jadi ini yang penting-penting saja kita apakan. Nanti mungkin kita bisa lengkapi dengan data-data dari tanaman obat yang ada di sekitar kita. Dan salah satu lagi di daerah kita yang paling dominan itu adalah gambir, ya. Gambir, kemudian jeruk purut, ya, juga kayu putih. Gambir ini
penghasil gambir itu adalah Sumatera Barat terbesar. Ini dia digunakan untuk kosmetik, untuk obat, untuk industri. Akan tetapi kita tidak tahu pasar gambir ini bagaimana, pasarnya gelap ya. Jadi kita hanya petani kita cuman mengampo, memanen, mengampo, dihasilkan getah gambir, dikeringkan, dibawalah oleh pedagang pengepul dibawa ke luar negeri. Katanya di luar negeri itu harganya konstan aja, tapi di negara kita berfluktuasi tinggi. Nah, itu nasibnya. Oke, jadi untuk quality itu standarisasinya mulai dari bahan baku sampai produk jadi. Jadi bahan baku itu memenuhi persyaratan standar kimia, biologi, dan farmasi, termasuk jaminan stabilitas produk seperti organoleptiknya, kadar abunya, kadar sari larut asam, kadar sari larut alkohol. Ini ada acuannya, kita mengacu kepada Materia Medica dan Farmako Herbal Indonesia. Jadi kita harus sesuai dengan ini. Kemudian identifikasi kandungan fitokimianya, senyawa utamanya atau markernya bisa menggunakan KLT saja atau KLT densitometer, bisa pakai HPLC atau bisa pakai GCMS. Jadi ini alat-alat kromatografi yang sudah canggih ya. Kalau GCMS ini untuk senyawa-senyawa yang volatile ya, senyawa-senyawa yang menguap ya. Sementara kalau HPLC bisa senyawa yang tidak volatile. Kemudian quality produk. Quality produk jadi parameter mutunya mengacu pada BPOM ya, tentang persyaratan keamanan dan mutu dari obat tradisional kita. Dan efikasi ini mencakup uji aktivitas biologis, farmakologis, baik secara in vitro ataupun in vivo dari produk herbal yang sudah kita buat. Safety, keamanan, ini uji toksisitasnya, baik secara in vitro juga ataupun in vivo. Toksisitas akut, subakut, kronis, subkronis dari produk dari obat herbal tersebut. Jadi mungkin kami sedikit aja sharing beberapa penelitian, beberapa riset yang sudah kami kerjakan ya, mulai dari tanaman jahe, tanaman ganda suli. Jadi kami sudah menguji sitotoksiknya secara in vitro, kemudian juga aktivitasnya sebagai anti kanker pada sel kanker T47D, sel kanker payudara ya. Kemudian juga antioksidannya, kemudian juga udah membuat formulanya mulai dari yang belum dinanokan emulgel berupa emulgel, kemudian juga menguji aktivitasnya terhadap interleukin 6 untuk imunitas ya, imunostimulan atau imunomodulator, juga terhadap TNF alfa namanya. Ini juga merupakan untuk imunomodulator ya. Kemudian kami sudah memformula sediaan nanofitosom dari ekstrak jahe merah itu. Jadi kita jadikan dia ukurannya lebih kecil sehingga dia bisa digunakan dari luar melalui kulit saja, tidak diminum, tidak oral ya. Kemudian formulasi dari nilam, minyak nilam untuk luka bakar. Kemudian formulasi berupa liposom dari Caesalpinia sappan tadi, secang. Jadi untuk memformulasi aja. Ini arahnya juga sebagai anti kanker ini. Tuh. Jadi ini hanya data-data saja, mande-mande, apa yang harus kita kerjakan, karakterisasi, mulai dari rendemen, kadar air, dan segala macam. Ini kerja saya, kerja kami. Ini kalau kita ingin mengetahui senyawanya, tentu aja kita harus KLT, kita lihat untuk mencek awalnya dulu, bagaimana mana nodanya, berapa noda dalam seekstrak. Kalau dalam ekstrak tentu aja nodanya banyak. Tentu kita pakai pembandingnya kita dapatkan adalah gingerol ya, ini gingerol 6 gingerol ya dari apanya. Kemudian ini hasil KLT densitometer. Kemudian ini hasil viabilitas sel setelah kita beri ekstrak jahe, viabilitas sel kanker ya, sel kanker payudara setelah kita beri ekstrak jahe dengan IC50-nya sekitar 15. Jadi ini
poten ini, sangat bagus ini aktivitasnya, 15 IC50-nya. Jadi ini dengan 15 mikrogram per liter dia sudah bisa menghambat 50% sel kanker payudara itu. Jadi ini ada juga antimikroba, ini juga ya nilai KHM-nya, dan di sini kita lihat uji toksisitas akut dari jahe. Ternyata praktis tidak toksik dengan nilai apanya ALD 50-nya 5,65. Oke. Dan ya, mungkin ini kesimpulannya, enggak perlu kesimpulan ya, jahe merah atau ganda suli sama-sama. Nah, inilah kerja kami. Jadi mulai dari menanam di lapangan, kita panen, kita dapat jahe, rimbang jahe, kita keringkan, kita ekstrak, kita KLT, kemudian kita bikin formula. Ini udah bentuk nano atau bentuk krim. Ya, ini nano emulsi, ini nano fitosom, ini krim. Liquid kristal krim jahe, ekstrak jahe merah. Ini yang nanofitosomnya, ini kita uji juga kekeruhannya, uji juga kan ukuran partikelnya untuk jahe tersebut, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa produk kita ini memang udah dalam ukuran nano. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Mande-Mande. Nah, jadi inilah tanaman-tanaman koleksi saya, kami menanamnya di lapangan. Makasih Mande Rina, saya kembalikan kepada Mande Rina sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya Mande Neti. Wah, luar biasa. Ini sebagai peneliti ini dari hulu sampai ke hilir nih sepertinya nih, Mande Neti. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti semua penelitian ini bisa menjadi produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat luar. Begitulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta Zoom malam ini dan para pendengar webinar kita di Radio Rumah Gadang Minangkabau. Mande Neti telah berbagi informasi dengan kita bersama tentang biodiversity tanaman obat di sekitar kita yang merupakan kekayaan alam kita. Nah, ternyata dari 30.000 spesies tanaman yang ada di dunia ini 1.800-nya itu adalah tanaman obat. Luar biasa, Masya Allah, ciptaan Allah untuk kita. Dan Mande Neti telah menyampaikan pada kita kenapa sih kita mesti menggunakan tanaman obat. Ya, apa saja alasannya. Kemudian dalam mengembangkan tanaman obat ini apa saja tantangannya. Ternyata tidak sedikit tantangannya, sehingga kita seperti jalan di tempat ya dalam mengembangkan tanaman obat ini. Namun demikian, Mande Neti melalui penelitiannya dan hasil penelitiannya telah berbagi kepada kita beberapa tanaman ataupun bagian dari tanaman yang dapat digunakan sebagai tanaman obat. Nah, kalau Mande Neti menyampaikan tentang tanaman dan berbagai bagian dari tanaman, tadi sebelumnya Mande Mili telah memberikan kepada kita formulasi dari beberapa tanaman obat yang bisa kita manfaatkan. Dan tentu sebelumnya kita sudah juga dilengkapi dengan informasi tentang kandungan kimia yang ada pada tanaman obat, ya, apa yang disebut dengan radikal bebas dan kemudian juga apa yang disebut dengan antioksidan dan antioksidan paradoks ya, Mandeben. Baik, tanpa banyak komentar, kita undang Bapak Ibu yang tentu karena ini topiknya sangat menarik dan sangat bermanfaat. Tentu kita sudah pernah melakukan atau melaksanakan atau memanfaatkan tanaman ini, tentu ingin juga bertanya dan mungkin juga berbagi. Silakan kalau Bapak Ibu atau para pendengar di radio ingin menyampaikan pertanyaan ataupun komentar disampaikan secara langsung. Kita mulai mungkin yang di ruang Zoom terlebih dahulu. Silakan raise hand. Nah, ini Mande Tati dari Belanda, Tati Westhoff. Silakan Mande. Terima kasih Mandarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang dipaparkan oleh ketiga Mande itu. Apa namanya? Kita memang harus bangga dan kagum, terutama juga kalau bisa
menanam sendiri, tetapi di Belanda tidak mungkin. Mhm. Yang Ambo yang ingin sharing adalah pengalaman Ambo di rumah dulu, mungkin ada manfaatnya. Mama saya dulu menderita akut ambeien, sampai saya masih ingat tuh berdarah-darah sampai menangis gitu ya. Dokter menyarankan bahwa harus dioperasi, tetapi Mama tetap tidak. Dan pada suatu hari ada yang menyarankan untuk mengkonsumsi di Bandung namanya combrang, nggak tahu di Belanda, di Padang. Tahu nggak buah combrang itu yang bunganya bagus itu, Oh yang ya, suka dibikin onji, gulai. onji. Nggak tahu nam. Itu ya. Buah Nah, cemprang itu Ambo sering disuruh bikin kalau itu bahan dahannya apa tuh? Dari akarnya itu kira-kira 15 cm atau 20 cm di dipotong, kemudian dibakar. Setelah itu airnya ditumbuk dan airnya diminum. Selang mungkin 2 minggu mengering dan tidak usah dioperasi. Jadi itu yang ingin Ambo ingat, karena Ambo yang harus bikin, ingin sharing, siapa tahu kalau ada orang yang mengalami kasus yang sama, hanya ingin sharing. Selebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kagum atas eh, acara yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Manderina. Terima kasih sharingnya Mande Tati. Sehat-sehat ya Mande Tati di sana. Insya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya tadi siapa ya yang saya juga lihat raise hand. Assalamualaikum Mbak Derina. Eh, Ambo sedang tak sehat juga, sedang salemu batu. oh, Jadi sama aja Bunda milih. Jadi ingin tanya beberapa pertanyaan. Oh, ke Mande yang ya, Mande narsum. Eh, apa yang maksudnya kan ada, apakah herbal itu harus direbus atau kelompok mana yang ya kelompok daun-daun boleh dimakan fresh atau yang akar-akaran atau kulit-kulit itu harus direbus? Apakah ada ya maksudnya supaya jangan nanti terlalu ya kita pokoknya rebus saja semua kan padahal itu udah habis zat-zat yang bergunanya itu kan. Apakah ya ada ya maksudnya kalau daun-daun boleh dimakan fresh atau harus direbus. Ya, itu maksudnya. Eh, itu pertama, kemudian yang kedua, apakah ya setelah direbus boleh diulang-ulang? Misalnya saya kan bikin ini kebetulan karena ada kayu secang itu, jadi bikin sekali banyak. Habis itu saya rebus ya beberapa kali, bisa besok lagi atau ya setiap mau minum itu direbus. Apakah itu bagus atau ya tidak bagus, tidak baik? Kemudian ya mungkin itu dulu dua, nanti lagi Insya Allah ada pertanyaan lagi. Dan Mande Dede, kepada siapa ya pertanyaannya ini dialamatkan? ke mana-mana yang presentasi Oh, iya. terserah. Ya, Terima kasih Mande Dede. Semoga cepat sembuh. terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada Mande Mili mungkin ya, yang tadi juga merumuskan tentang formulasi obat ini. Kira-kira bagaimana nih? Pertanyaan nomor 1. Nomor 2 nih. Boleh diulang-ulang nggak nih? Ya. Saya boleh diulang-ulang tuh gitu. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau dari beberapa literatur yang saya baca, sejauh tanaman itu bisa dimakan dalam bentuk segar dan telah dicuci dengan bersih, ya terutama mungkin dengan dicampur dengan pada pencucian terakhir dicampur dengan air garam, maka sebaiknya memang dilalap saja. Misalnya contohnya sambung nyawa. Kita gunakan 7 helai untuk pengobatan ginjal atau hipertensi. Seperti itu, Bu. Yang kedua, untuk kayu, misalnya seperti kayu secang, itu hanya boleh digunakan 2 kali. Jadi yang pertama itu, Ibu rebus, Ibu jadikan teh, besok diulang merebus kembali, Bu, sambil diaduk. Dan sesudah itu tidak bisa kita gunakan lagi. Itu jawaban saya, semoga Ibu paham. Terima kasih.
Terima kasih penjalannya. Iya, Madam Yanti. ya, Terus tambahan ini ya. karena kemarin itu saya apa dalam periuk itu kan sekali banyak. Habis itu direbus mungkin ada 3-4 kali. Jadi itu tidak bagus ya, ya Bu Iya, Bu, Mili. kurang baik, Bu. Ya, Jadi mungkin lebih bagus sedikit-sedikit ya. Oh iya, Mungkin Iya, berapa lembar ya. sekali Mm-mm. rebus itu kalau Ibu berdua, itu bisa Mm-mm. Ibu timbang 60 gram. Jadi 30 gram masing-masing. Itu dosis yang Oh, kira-kira cukup pas. heeh. Itu bisa diulang 2 kali saja. Oke, ya, makasih Bu. Oke, Oke. sedikit ini Oh, ya, tambahan sedikit. silakan Mande Ah, Ben. right. Mengulas pernyataan Bunda Meli tadi itu benar Mandiri, karena senyawa obat, tumbuh-tumbuhan obat itu ya yang berkhasiatnya itu kan macam-macam, right? Komponen aslinya itu. Jadi kalau kita rebus itu komponen fungsi-fungsi dari healingnya itu bisa hilang karena molekulnya itu terpecah begitu. Jadi itu memang sebaiknya itu bikin yang dari yang asli itu seperti jamu-jamu atau ada misalnya kapsul gitu ya, mungkin lebih baik itu yang aslinya itu begitu. Especially essential oil itu tanpa direbus apa-apa itu menguap sendiri gitu. Jadi kita tidak mendestroy segala komponen kimia itu. Sedikit sehubungan itu ada ini ya tentang khasiat obat ini. Sedikit ya sebentar, nggak apa-apa ya Iya, Mandarina. ini ada pertanyaan di apa nih di WA dari Jadi pendengar gitu. sehubungan juga dengan pertanyaan ini juga ya gitu. Ini daun dewa itu di Indonesia itu tuh terkenal obat cancer. Itu herbal itu dari dulu zaman dahulu begitu. Jadi waktu saya di Midwestern University, saya ajukan tentang membuat ini ya, project tentang daun dewa ini. Karena daun kita maksudkan kita ekstrak daun dewa itu dengan maksud kita mengambil kalau bisa itu komponen murninya, lalu kalau ini komponen murni ini dapat, nanti kita bisa membuat industri obat cancer. Tapi ternyata bagaimana, itu sampelnya saya bawa dari Indonesia juga, saya tanam di sini juga. Waktu itu saya di Chicago ya, di Midwestern University Pharmaceutical Sciences. Ternyata semakin kita mengekstrak, membersihkannya, memurnikanlah istrinya itu ya, itu elusidasinya itu apa ekstraknya itu justru tidak aktif. Kita cobakan itu ke beberapa, mungkin 13 cancer cell begitu. Saya join dengan Illinois University waktu itu juga. Ternyata semakin dia murni, semakin dia itu tidak aktif. Jadi dalam hal ini itu saya itu apa ya, saya tutup aja ininya penelitiannya. Kemudian yang tersimpul di sini itu keagungan Allah ya. Seperti saya bilang tadi, tanaman ini terdiri dari ribuan komponen yang kita itu tidak tahu satu persatunya, right? Jadi segalanya itu tercakup di sana. Ini ada mengobati, ini ada mungkin mencegah efek sampingnya, begitu. Jadi ada kalanya tanaman itu memang secara herbalnya itu semuanya itu dimakan. Kalau justru dipisah-pisahkan senyawanya tidak aktif lagi. Begitu kembali ke pertanyaan Mandede itu, iya kita rebus itu mendestroy, panas kita panasin, chemical compoundnya itu bisa rusak. Jadi fungsinya itu sebagai obat itu bisa hilang. Seperti daun cancang itu. Kalau saya biasanya itu dikasih air panas saja, air panas itu udah merah begitu ya. Nah, jadi kita berusaha memakannya itu secara asli. Insya Allah. Begitu kira-kira Mandede. Terima kasih Mande Ben. Mande Deti ingin menambahkan mungkin sebentar karena kita Ya, ada mungkin lain. sedikit aja saya tambahkan. Jadi memang komponen-komponen kimia dari tumbuhan apa itu kan ada yang termolabil. Ya, jadi kalau direbus, diulang memang tidak anak lagi, dia udah kestabilannya udah hilang ya, jadi tidak ada efek lagi. Kemudian tadi Mendeben saya tambahkan juga ada beberapa tanaman obat justru bagusnya dimakan dalam bentuk
utuh atau ekstrak itu, karena ada saling sinergisme dari komponen-komponen kimia yang ada di dalam. Memang juga ada juga yang saling kontradiksi, tapi sebagian besar itu dia saling sinergis, saling mengadakan, saling menyokong efek gitu. Mungkin itu aja saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Mandeneti. Kita Ini bacakan ada dulu. ini ada tamu kita nih, Ibu Nina M. Kosasi, Ya, raise silakan hand. Mandenina. Ya, silakan. Ya. Oh Ya. iya, nggak terlihat nih, raisnya warnanya sama dengan layar nih. Silakan Mandenina. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya pertama terima kasih untuk diundangnya saya dengan Mandeben. Kemudian saya juga ingat Ibu Tati sepertinya pernah sharing ya di Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah ya, Bu Tati. Di Silaturahim Online Dunia kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah ini Masya Allah Ibu-Ibu Mande ini saya seperti mendapat sedang kuliah ya. Kuliah ini berapa semester ya ini dari 3 ahli-ahli semua Masya Allah. Jadi sangat menarik. Jadi sebelumnya saya kenalkan kalau Mande ini semua dari Sumatera Barat, saya dari Jawa Barat. Dan sepertinya kalau Jawa Barat itu tidak asing dengan lalap-lalapan gitu ya. Sayuran mentah, sayuran yang dikukus dan sebagainya. Dan yang membuat saya menarik tadi ya penjelasan dari Mande semua tadi dari Ibu Ben mengenai molekul, atom, radikal bebas dan lain-lain. Satu pertanyaan nih Bu Ben, kalau tadi menjelaskan mengenai molekul, atom dan lain-lain, ini mengenai biasanya kan wanita nih permasalahan dengan kulit gitu ya. Saya beberapa hari yang lalu di arisan lingkungan saya ada mengundang satu orang make up artist gitu. Jadi mengajarin bagaimana ibu-ibu tuh jangan hanya berbedak katanya. Jadi harus ada basicnya, foundation dan sebagainya. Terus beliau menjelaskan bahwa kulit kita itu atau wajah itu adalah siklusnya 28 hari. Jadi tolong ibu-ibu jangan percaya apabila ada kosmetik atau obat yang bilang 3 hari sudah kulit menjadi kencang katanya, kulit menjadi membaik. Nah sebenarnya karena itu dari MUA, maka menurut saya mungkin aspek education-nya atau knowledge-nya mungkin saya lebih serak gitu kalau ditanyakan di forum ini. Itu satu buat Mandeben. Boleh dilanjutkan Manderina, saya bertanya kepada Mande Mili. Ini Masya Allah dalam kondisi yang kurang fit masih menjelaskan. Saya pun lagi batuk jadi semangat mendengarkan. Nah, kadangkala saya tuh masih bingung dengan resep atau formula gitu ya. Resep atau formula. Sementara mungkin di hadapan kita banyak. Seperti di rumah saya banyak sirih hijau, sirih merah, pandan, pegagan gitu. Nah, itu mungkin juga karena tidak rajin membaca, jadi tidak tahu ini harus diapain. Akhirnya hanya dalam bentuk tanaman hias saja. Nah, tadi untuk resep-resep atau formulasinya mungkin nanti boleh di-sharing ya, Mande Mili, biar bisa saya optimalkan penggunaannya. Nah, kalau pertanyaannya adalah itu tadi, kadang kita bingung gitu. Kita tahu ini bahwa fungsinya berkhasiat, tapi ini bingung bagaimana mengkonsumsinya, bagaimana ukurannya atau takarannya gitu. Jadi mungkin boleh nanti ada pencerahannya. Selanjutnya kepada Ibu Nelly, Masya Allah ini juga sangat penjelasannya sangat ilmiah. Ini Ibu dosen luar biasa. Ini saya sangat berterima kasih malam ini, ngantuk tapi semangat dengan ilmu ini. Nah, Ibu tadi sampaikan biodiversity untuk produk-produk yang Ibu tadi analisa bahkan kembangbiakan yang jahe merah. Mohon izin Ibu, itu apakah produknya itu sudah dijual bebas di pasaran atau bagaimana ya Bu ya? Karena ini sebenarnya very challenging ya, karena gini, tadi dijelaskan bahwa Indonesia, Brazil itu luar biasa produk herbalnya. Kemudian tadi yang menarik yang Ibu Nelly sampaikan bahwa fitoformula itu hanya 11 atau 10 produk gitu ya. Nah, sementara kita lebih farmasi ya. Sementara kita banyak ke jamu-jamuan. Nah, sementara juga jamu-jamuan saya juga kadang masih bingung gitu ukurannya, takarannya. Tapi akhirnya dengan bismillah. Kemarin saya pergi ke Solo, saya ke pasar gede, beli yang namanya wedang ungu, beli beras kencur, kunir asem yang ada di sase-sase plastik.
ini nggak begitu jelas apa namanya ukurannya, tapi ya udah seukuran gitu ya, dengan bismillah kita rebus, jadikan 1 gelas, kita minum. Nah, jadi pengetahuan yang betul-betul akan mendukung kebenaran dari apa namanya ya, kebenaran dari herbal itu harus dimakan dengan ukuran segini, harus cara mengolahnya begini, itu saya tidak punya kemampuan, akhirnya hanya itu tadi turun-temurun, jadinya yakin. Nenek dulu bilang gini terus gitu, kita yakini. Tapi tadi menarik Ibu Neti yang jahe merah itu saya yakini. Nah, penasaran dengan produknya, apakah itu bisa dijual bebas, Bu? Maaf ya ibu-ibu, pertanyaannya ke sana kemari karena I'm very interesting dan very happy untuk sesi ini. Terima Ya, kasih Ibu Rina kesempatannya. luar biasa nih Bu Nina, komplit nih saking banyaknya, tetapi jelas ya pertanyaannya jelas dan diarahkan kepada siapa. Ya, Silakan Mande Ben pertama tadi, kemudian Mande Mili dan Mande Neti. Oke, terima kasih Manene. Nah, Ibu Nina yang telah bersama kita di sini, pertanyaannya bagus sekali, menggelitik gitu ya, bisa dibawa kemana-mana pertanyaannya begitu. Jawabnya bisa kemana-mana tentang makeup artis ini. Ini maaf ya, secara kimianya ya. itu makeup artis ini sebenarnya tidak bagus, right? Itu tuh mendestroy kulit muka kita, menutupi pori-pori kita, zat-zat kimia itu beracun. Itu kan semuanya sintetis begitu ya. Mending kalau zat-zat alam, itu ya, jamu-jamu atau apa. Jadi sebenarnya yang pertama tentang makeup artis itu tidak bagus. Bisa panjang ceritanya begitu Yes. ya. Next sesi. Alright, tapi kita tidak mau mengatakan di sini dan maaf begitu ya, cuma simpel begitu. Kemudian tentang obat-obat tadi, itu banyak sekali sekarang kita lihat di internet, teman-teman kita memberikan presentasi obat-obat ini, obat itu, mereka tidak melihat secara kimianya. Kita ketawa sendiri kalau mendengarnya. Ada yang gelatin, diminum segini ini gelatin. Yes. Oke. Ini ada tadi yang pertanyaan Bu Nina itu, dalam jangka sekian harus bisa sehat. No, kita itu harus di samping ingredientnya itu, kita kadang-kadang nggak tahu juga bagaimana efeknya begitu ya. Itu nggak bisa disulap begitu. Itu melalui proses, especially mengobati. Itu tidak gampang. Cuman di sini orang-orang itu bisnis ya, cara bisnis itu sudah kadang-kadang menyalahi. Ada zat-zat kimianya itu, obat-obatnya itu yang tidak masuk akal. Kosmetik ini ya, ini tentang kosmetik itu banyak gitu. Susah pula kita menyebutkannya di sini, kita nggak mau orang nggak senang sama kita. Tapi memang dari segi sainsnya, kadang-kadang maaf ya, para dokter mempromosikannya. Subhanallah, tidakkah dia tahu bahwa ini tidak berguna, cuman promosi. Kalau orang-orang berpangkat sudah promosi ini, kita semuanya udah berlari membelinya. Jadi Bu Nina yang itu tuh sebenarnya omong kosong begitu ya. Tidak hanya obat-obat begitu yang gampang menyulap begitu. Kosmetik seperti anti-aging begitu ya. Memang ada ingredientnya itu yang astringentnya lah begitu ya, yang diambil dari gambir segala macam itu menciutkan, membuat kita itu jadi lebih awet muda. Begitu maksudnya kan? Tapi memang tidak itunya, apa ingredient yang lainnya itu bagaimana kita men-treat muka wajah kita ini di samping mengobati. Kalau orang akan mengobati itu stop semua makeup, right? Ini diobati saja. Bagaimana obat yang sebenarnya begitu. Jadi kita harus hati-hati, ini secara ringkas saja. Kita harus hati-hati dengan promosi sekarang. Orang lebih banyak cenderung kepada bisnis daripada humanity. Kadang-kadang mereka nggak tahu apa yang mereka katakan itu, dia tuh ikut-ikut aja, promosi, bisnis. Jadi Ibu Nina itu tuh kita tidak boleh percaya lah begitu maksudnya itu. Maaf kepada orang-orang kosmetik. Barangkali begitu simpelnya Bu Nina. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mande Ben. Sama-sama.
Mande Emily, tadi pertanyaan tadi kepada Mande Emily itu sering ya, saya juga kadang takut-takut itu meramu tanah Iya. daun-daunnya ada karena Mhm. kadang tidak ada catatannya atau tidak ada informasinya gitu. Jadi bagaimana ini? Memang harus ya jumlahnya tuh tertentu, berapa helai segala macam gitu. Ya. Sebenarnya ada kita mendengar di dalam masyarakat kita bahwa kalau kita menggunakan herbal itu aman. Jadi tidak ada efek samping. Nonsen itu tidak betul. Tanaman herbal juga mempunyai efek toksik kalau penggunaannya tidak sesuai dosis. Jadi kita ambil sajalah yang sederhana ya. Misalnya sambiloto ya atau empedu tanah. Apabila digunakan lewat dari 30 gram, itu orang akan muntah-muntah dan mual gitu. Jadi untuk tanaman yang seperti itu dosisnya memang ditentukan antara paling banyak kalau untuk kanker ya itu sampai 15 gram. Tapi yang umum kalau untuk demam seperti kita sekarang Bu, itu maksimal cukup 5 gram atau sekitar 30 pucuk saja. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi memang dosis dalam pengobatan herbal itu tetap harus diperhatikan. Kalau seperti kita menggunakan obat batuk ya, itu sirih merah itu hanya 3 helai saja. Dan kalau sirih biasa itu sampai 10 helai. Kalau penggunaan rosella itu harus hati-hati dengan pasien DM. Bagi pasien DM, penggunaan rosella 1 on itu bisa menyebabkan pingsan. Jadi kita nggak bisa Bu, maksudnya asal gitu. Jadi memang harus dipelajari juga efek dan dosis dan juga kombinasi. Jadi kalau misalnya satu bahan itu berefek antibiotik, misalnya seperti pegagan, dia juga bersifat antibiotik, tapi yang lebih rendah kekuatannya dari empedu tanah atau dari sambiloto ya, itu bisa kita gunakan sampai 100 gram atau kira-kira 90 gram lah, jangan sampai 100 gram. Terus misalnya untuk jenis rimpang, itu dalam keadaan basah, kita maksimal menggunakan 60 gram rimpang, misalnya seperti jahe, kunyit, gitu ya. Kecuali untuk kasus khusus, misalnya untuk hepatitis ya, jadi itu memang sudah, maksudnya sudah extraordinary ya, jadi tidak dalam keadaan biasa, maka kunyit itu kita gunakan hanya sekitar 20 gram saja maksimal ya. Jadi tidak bisa banyak Ibu. Kalau kita gunakan dalam jangka waktu lama, itu kunyit akan menyebabkan kekeringan pada rahim dan dia akan mengikat lever sehingga tidak bergerak gitu, maksudnya jadi keras. Jadi istilah apanya itu sirosis. Jadi penggunaan jahe itu tidak boleh lama. Jahe salah. Penggunaan kunyit tidak boleh lama. Bagi orang yang ingin tidak melanjutkan hamil lagi, tidak mau hamil lagi, dia dapat menggunakan kunyit selama 1 bulan tapi dengan dosis rendah. Jadi dosisnya itu misalnya maksimal 30 gram basah gitu. Jadi ya itu memang kita harus memperhatikan dosis. Terus juga untuk jahe itu dosisnya yang umum digunakan 25 gram saja. 25 gram saja. Untuk kencur 30 gram. Tapi itu boleh antara 30 sampai 60, bisa juga 50 pada keadaan
orang itu masuk angin. Jadi pada keadaan dia apa namanya sebagai karminatif gitu. Jadi untuk habatus saudah misalnya, habatus obat herbal bisa dipakai banyak-banyak, nggak bisa Bu. Itu dosisnya 3 gram saja, 3 gram saja Bu. Nah, memang dia berefek untuk pernafasan, untuk ispa, iya, tapi dosisnya nggak boleh banyak. Jadi faktor dosis ini kalau kita rata-rata ya, itu untuk rizom, artinya untuk temu-temuan, itu yang kita bisa rata-rata antara 30 sampai 60 gram. Tapi untuk kasus khusus ya, misalnya untuk kanker, untuk sakit hati, apa namanya? Sirosis. Liver, Hati primer, liver. ya, sirosis, itu boleh sampai 200 sampai 250 lah ya. Tapi itu kombinasi Bu, kombinasi antara temulawak dengan kunyit gitu. Memang sama-sama kurkumin ya, tapi kalau temulawak ini dia ada efek kolagogum. Jadi yang tadinya keras itu ya, yang tadinya tegang itu efek dari kurkuma ini bisa menyebabkan tegang itu kendor. Jadi makanya dia harus combine, harus dikombinasi. Gitu. Nah, kalau kunyit aja kan dia sifatnya gitu ya, apa ya? Maksudku mengikat gitu ya. Sementara temulawak dia antikolagogum. Jadi itulah untuk kanker hati primer atau KHP atau sirosis itu harus kombinasi. Dan sebaiknya tidak hanya dia, tapi harus kita tambah dengan linci Bu. Kalau nggak linci, kalau yang ada di tempat kita tuh cakar ayam lah. Cakar ayam ini membuat saluran-saluran di dalam lever itu bisa kembali terurai. Hanya saja penggunaan cakar ayam ini itu di dalam merebusnya itu dengan api yang sangat kecil dan selama 3 jam. Gitu. Dan cakar ayam ini Bu juga bisa untuk kanker nasofaring. Jadi kanker pada leher dan juga untuk kanker paru. Karena apabila lever bagus, apabila ginjal bagus, maka yang lainnya itu akan menjadi baik sendiri gitu. Dan salah satu yang memperbaiki misalnya ya, rusaknya lever, rusaknya hati itu akibat keracunan. Dalam hal ini kita bisa untuk anti keracunan itu menggunakan wortel ya Bu, wortel 1 kilo 1 hari selama 1 bulan. Dan itu efeknya bukan main. Mata yang tadinya rabun bisa terang, kulit yang tadinya penuh dengan bintik-bintik karena udah tua, bintik-bintiknya bisa hilang, dan lever juga, kanker juga Bu, itu akan menjadi kabur gitu. Itu udah saya maksudnya dalam pengalaman saya itu udah saya alami sendiri. Jadi kombinasi antara pegagan, kunyit, temulawak, apa ini satu lagi tadi, wortel itu. Nah itu akan memperbaiki keseluruhan sistem organ, kira-kira begitulah. Tapi dosisnya itu ya jangan berlebihan. Untuk wortel itu maksimal yaitulah Bu 1 kilo per hari selama 30 hari. Jadi ini mungkin membantu juga untuk kita ibu-ibu yang sudah pada umur tua untuk memperbaiki kulit yang keriput. Ya. Mungkin itu sebagai tambahan.
Luar biasa Luar pengetahuan biasa Ibu. ilmunya, Masya Allah. Iya. Semakin malam semakin seru nih tampaknya nih. Malah semakin seru nih, ada yang keluar nih kayaknya ini. Terakhir Bilang mungkin ngantuk jadinya ya Mande. Mande ini mau menambahkan? Eh, Ya mungkin Saya sedikit lampu saja ya merah. pertanyaan Mandenina tadi ya. Tentang produk ya Mandenina. Jadi Iya. memang saya dari awal dari Rina juga menyampaikan kalau memang saya dari hulu hingga hilir. Jadi kalau hulu-hulu itu walaupun sebetulnya masih dalam bentuk ya dalam bentuk berupa jamu itu udah ada. Saya beri dia minuman kesehatan. Itu udah bisa udah beredar itu. Jadi minuman Oke. kesehatan udah dalam bentuk ya kayak wedang-wedang itu juga Iya. itu udah ada izinnya. Tapi kalau untuk yang lain-lain yang udah diarahkan ke obat herbal terstandar dan fitofarmaka, nah, kembali kita ke awal bahwa melalui regulasi itu sangatlah sulit gitu. Sulit. Jadi akhirnya riset-riset yang udah saya buat itu Nah, ya itu untuk betul. memenuhi Betul. publikasi aja jadinya, enggak Nah, sampai itu. ke masyarakat karena Betul, regulasi betul, tidak betul. belum dipenuhi. Mendukung, belum mendukung ya. Ya, jadi regulasi itu tidak gampang-gampang, panjang persoalannya. Jadi itu. Jadi kalau untuk yang tradisional, kalau untuk yang setingkat jamu, nah itu ada. Udah, saya itu aja. Saya demam waktu itu pergi ke Bandung, seminar, karena begadang kan, masuk angin kayaknya, panas badannya. Dikasih sama teman Neozep-nya saya simpan, saya minum temulawak itu. Udah kayak mandi, keringatan keluar kayak mandi, Keringat. kemudian keluar ke atas ke bawah, sendau dan buang angin. Udah besoknya udah normal lagi suhu Normal. tubuh itu. Iya. Itu apanya atas bawah. itu aja. Luar biasa. Iya. Aduh, komplit nih jawaban untuk pertanyaan. Komplit, Masya Allah ya. Terima kasih Mbak Nina, pertanyaannya membuat kami juga mendapatkan ilmu sekaligus. Ada pertanyaan? Sebentar, Mande. Sebentar, Nimbrung, sebentar. Terima kasih Ibu Nina masih mengingat saya, padahal acaranya waktu itu sudah lama. Terima kasih masih mengingat. Iya, iya, sangat ingat saya. Iya. Assalamualaikum Mande Rina. Baik. Sebentar Ibu Liza, terima kasih. Sebentar Ibu Liza, tadi ada pertanyaan, kita ambil pertanyaan dari para pendengar radio Rumah Gadang Minang Kebau. Ini Mande pemateri ini ada pertanyaan, ada teman yang dulunya mau operasi karena penyakit batuk empedu, tetapi ternyata tidak jadi operasi karena minum herbal, tapi dia nggak tahu sepertinya ini herbalnya apa kira-kira nih yang bisa menyebabkan batuk empedu ini tidak jadi penyakit ini tidak jadi dioperasi. Mungkin Mande bisa Itu bukan dari Radio Minang, itu dari Mandesas. Oh, itu Mandesas, dari jadi tidak ada apanya nih? Iya. Mana nih Mandesas? Ya Mandesas yang bertanya. Itu yang pertanyaannya Mandesas. Ya, Sastri Bakti. SB ini Sastri Bakti nih ya. Ya, Mande Sastri. Mande Sastri masih di sini ya? Ya, mana nih Mande Sastri sudah pulang dari Belanda nih, nggak kelihatan wajahnya nih. Sedang bajunya tidak layak tampil. Mohon maaf. Ya, silakan. Mungkin siapa dulu menjawab Mande? Ada yang tahu nih tentang obat batuk empedu nih? Saya coba mungkin ya. Mande Mili itu. Dari Mande Mili nih, Mande Mili nih ya. Batuk empedu itu biasanya formula yang digunakan itu gempur batu, kembang bugang, dan tempuyung. Itu yang biasa digunakan. Kalau gempur batunya itu hanya 7 tanaman saja. Kalau kembang bugangnya hanya 7 helai saja. Dan untuk apanya dibantu dengan kunyit atau kurkuma dengan dosis 20 sampai 30 gram. Nah, itu kira-kira Bu yang bisa saya sampaikan, dan untuk melancarkan keluarnya batu empedu itu biasanya menggunakan minyak zaitun dan
Lupa saya Bu, tapi untuk mengeluarkannya itu salah satunya minyak zaitun. Jadi sesudah dihancurkan dengan gempur batu, kembang bugang, lalu dikeluarkan dengan minyak zaitun. Yang lainnya juga yang saya pernah pelajari itu menggunakan kelapa hijau yang direbus, kelapa hijau yang direbus, lalu kemudian airnya diminum selama 3 hari berturut-turut. Itu kalau yang dari yang saya tahu gitu. Jadi pertanyaannya tadi ya, nggak jadi dioperasi itu, apakah mungkin karena herbal ini? Nah itu pertanyaannya. Jadi itu mungkin juga ya. Iya Bu, karena gempur batu itu memecahkan batu empedu itu sehingga mudah dikeluarkan dengan meminum minyak zaitun. Begitu. Jadi, saya tidak tahu apakah ini ada menggunakan minyak zaitun dia untuk mengeluarkannya atau bagaimana. Tapi dengan kalau menurut fakta, logikanya aja itu memang Bu Meli, karena minyak zaitun kan minyak melincir begitu ya. Jadi batu-batu yang sudah dihancurkan kecil-kecil itu keluarnya gampang gitu. Jadi memang itu ada manfaatnya kerjasamanya. Ini belum lagi secara kimia nih ya, Mandeben. Iya, itu ada semuanya tuh berkolaborasi kerjanya gitu. Nah, bagaimana Ibu Sastri? Udah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Saya cuma membayangkan minyak zaitun itu yang dijual-jual di mal-mal itu ya, apa khusus minyak zaitunnya? Ya itu murni nak tuh Mandeben, betul-betul minyak zaitun. Nah, itu bilang dia. tuh tingkat kemurniannya. Ada yang virgin oil, ada yang ini ya, oke, tentang minyak zaitun. Minyak zaitun itu kalau di sini di Amerika itu sudah wajar aja, itu banyak sekali ya. Kita virgin oilnya yang dipakai itu lebih baik. Kalau virgin oil itu kan membikinnya itu tidak pakai panas, dikempa, dipres gitu ya. Jadi itu kualitinya lebih bagus. Tapi ada juga kalau di sini itu dibilangin kualitinya yang virgin atau enggak virgin begitu. Kemudian kalau di Indonesia gitu kita kurang yakin begitu. Kadang-kadang kita harus lihat ininya, ingredientnya itu harus dilihat. Jadi dalam suatu produk list dari ingredientnya zat-zat dalam itu harus ada, dan ini sebenarnya itu harus disahkan oleh MUI ya kalau di Indonesia, kalau di Amerika FDA begitu. Nah, jadi minyak zaitun itu, olive oil itu memang lebih baik kalau untuk kita pakai yang ininya, yang virgin oilnya, virgin olive oil. Kita itu ya untuk masak-masakan kita pakai virgin oil juga. Di sini itu sudah biasa. Tapi di Indonesia masih langka. Terima kasih Mande. Saya juga minum virgin oil itu, tapi saya berhentikan sekarang karena ada teman saya lihat, loh itu kok untuk massage diminum katanya. Jadi saya jadi nggak enak meminumnya gitu. Jadi saya minum sebelum tidur, saya minum 1 sendok, 2 sendok gitu. Bu, sebagai tambahan mungkin ada yang food dari saya untuk ekstrak virgin oil ya. Ada yang memang massage oil ya. Pada orang tua yang lututnya itu sakit lutut ya, itu kan kurang itu minyak sendinya itu kan udah mulai kurang. Kadang-kadang lututnya itu berbunyi-bunyi. Jadi itu kalau kita gunakan ekstrak virgin oil yang diaduk, maksudnya yang dikunyuk. Kalau istilah orang Minang dikunyuh-kunyuh gitu, artinya diaduk dengan pitialin yang di dalam mulut, maka insya Allah itu menyebabkan kesulitan untuk lutut bergerak itu akan hilang. Ibu boleh dicoba sendiri. Masya Allah, saya akan coba langsung itu Mande. Ya, apalagi ditambah kalau bisa Ibu ditambah dengan olahraga renang. Nah, itu akan luar biasa. Jadi ya Mande Sastri, yang diketawain sama teman Mande Sastri itu karena di Indonesia kita tidak biasa. Jadi sebenarnya
silakan terus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Selagi tidak melebihi dosisnya. Kemudian saya itu meragukan karena itu fat ya, maksudnya itu minyak itu, saya takut gemuk begitu ya. Tapi manfaatnya bagus gitu. Kalau kami kita makan memasak itu dengan ini, dengan virgin Virgin oil. oil, olive oil. Mungkin Mhm, maksudnya tadi yang Ibu Bakri itu mungkin yang ada kan minyak ada minyak zaitun yang khusus untuk massage oil. Di kita suka dibedakan gitu Mande Ben, ada massage oil, ada yang untuk masak memasak, ada yang untuk virgin oil itu yang untuk kita konsumsi. Saya dapat dari teman itu konsumsi pagi dalam perut kosong itu 2 sendok virgin oil ditambah dengan cuka apel, vinegar apple. Nah, itu kalau saya mencoba itu saat masa pandemi. Alhamdulillah apa namanya ya, memang fit. Nah, justru sekarang karena itu temen tuh suka nitip just tip dari Turki. Nah, terus terang aja saya tadi sempat WA Bu Ben kan ya. Ketika just tip produk dari luar ini banyak sekali peminatnya. Sementara tadi penjelasan dari para ibu-ibu hebat itu ternyata raw material itu cukup banyak di depan mata kita gitu. Hanya kita tidak tahu cara mengolahnya. Benar, Mandeli. Iya. Maaf nih moderator, udah langsung aja kita langsung tidak Ya, mulai. karena Iya. sangat itu ya, sangat menarik topiknya ya. Silakan Mbak Iya. Dede, kalau di resmi-resmi terlalu Iya, fokus bisa. nanti malah lupa. Bisa langsung Mbak Mandarina sebentar. Ya, Kalau di sebentar Bu, Indonesia kan sebentar banyak. mungkin. Oh, maaf. Oke. Oh, Mbak Oh ya, Dede, itu. kita kasih Bu Bunda, Liza dulu sebentar. ya, Bu Liza dulu. Silakan Bu Liza. Mandeliza masih di sini? Bu Liza. Liza Umi Nyala ya, Naila, Umi Naila, Ini dari Padang nih. Padang Oke, Panjang. kalau begitu kita lanjutkan Mande Dede sambil menunggu Mandeliza. Efektifkan waktu. Oke, kan ya di Indonesia banyak itu ya kan daripada dikonsumsi virgin olive oil mungkin bisa ditanya sama langsung Bunda Mili ini. Kalau itu coconut virgin oil apa bisa menggantikan untuk ya fungsi dari untuk beberapa untuk beberapa penyakit gitu karena apa zaitun dengan itu kan beda, maksudnya kalau ya zaitun kan minyak itunya bukan saturated fat kan, kalau apa ya, jadi apakah bisa menggantikan fungsi virgin olive oil untuk beberapa penyakit atau beberapa aspek, karena kita banyak memproduksi atau ya kan di seluruh Indonesia tumbuh ya daripada mengimpor zaitun, minyak zaitun itu maksudnya ya, kira-kira begitu Mande Mili. Ya. Saya coba menjawab ya Bu. Memang untuk orang Indonesia itu bagus menggunakan produk-produk yang tumbuh di negeri sendiri. Namun zaitun adalah salah satu obat yang direkomendasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi sifatnya ini global Ibu. Tapi untuk virgin coconut oil itu memang bagus. Jadi bagus untuk kulit ya. Bagus juga untuk otak, terutama untuk pasien Alzheimer. Jadi di dalam hati dia akan berubah menjadi keton dan dia akan memperbaiki fungsi otak yang rusak, sehingga ada pengalaman seorang dokter yang saya baca di salah satu jurnal internasional, keton yang bisa masuk ke sawar darah otak tersebut dapat memperbaiki atau melambatkan rusaknya sistem saraf-saraf di otak tersebut, sehingga
suaminya tadinya udah nggak bisa apa-apa, akhirnya bisa kembali berkomunikasi dengan normal. Itu jadi virgin coconut oil ini tidak bisa kita anggap enteng. Salah satu pasien kanker sirosis, kanker hati primer ya, belum sirosis. Itu Bapak Imaniora itu, tapi namanya saya lupa. Dengan minum virgin coconut oil, dia bisa sembuh dari KHP, tapi belum sampai kepada Ini minum virgin coconut oil loh, Ibu. Ini kalau ini minum air hangat dulu Mande. Jadi ya, seperti Ibu Mande Mili bilang tadi, nah itu ada. Ya virgin ini, kuncinya itu. Virgin itu artinya itu tidak diolah dengan panas, itu dikempa, dipres gitu ya. Jadi sesuatu molekul kimia yang bersifat obat itu tidak hancur, tidak rusak. Jadi itu memang lebih berkhasiat daripada yang sudah dijadikan ini dan itu. Nah, kemudian spesial lagi kata Bunda Meli tadi, Mande Meli tadi, ada zat ketonnya itu. Karena struktur dari virgin coconut oil itu ada ikatan rangkapnya gitu, itu yang suka teroksidasi menjadi keton itu. Nah, di sana kuncinya kalau dipandang dari segi kimia begitu. Jadi saya percaya juga kepada informasi dari Bunda Mili tadi. Jadi tadi pertanyaannya, apakah bisa digantikan dengan virgin oil dengan coconut oil begitu ya? Kalau menggantikan itu saya tidak mengerti, tapi keduanya sama baik. Tergantunglah di mana kita itu lebih banyak bisa mendapatkannya. Kalau kita di Indonesia itu virgin coconut oil itu sudah banyak penelitian tentang itu. Nah, coba dilihat lagi. Jangan didengarin orang-orang aja, khasiatnya begini. Coba kita lihat penelitiannya dan kita cernakan juga sendiri. Jadi kita itu tidak hanya mendengar, kita harus mencernakan ya, juga. jadi ya, Mande Ben. Jadi di Indonesia juga seharusnya itu digalakkan pemakaian virgin coconut oil kan, daripada semuanya ya pakai minyak zaitun atau olive oil. Padahal banyak yang tidak asli. Maksudnya udah didagangkan, ya bukan yang virginnya. Jadi mungkin untuk aspek tertentu ya pakai minyak zaitun atau virgin olive oil. Tapi mungkin untuk banyak ya untuk pemakaian sehari-hari atau ya banyak untuk yang aspek-aspek lainnya ya mungkin lebih bagus virgin coconut oil. Seperti kata Oke, makasih. Ibu ini ya, seperti kata Ibu Nina tadi, dari Eropa jauh sekali. Lihat di tempat kita juga ada, cuma kita tuh enggak ngerti gitu ya. Oke, maaf. Jadi begitu kira-kira terjawab ya pertanyaannya Mande Dede. Itu tadi ada pertanyaan ya, cakar ayam itu apa tanamannya? Nah, itu sedikit aja Mande, atau nanti deh. Ini Mande Liza, Ibu Liza masih udah tidur atau masih masih Mandarina, silakan ambil peran moderator kembali. Terima kasih banyak. Masih ada nih? Ada Mandarina mau bertanya, Mandarina. Siapa? Andung. Oke, maaf Andung ini layar masih layar belum. Ya, maaf. Iya. Ditutup mata, ditutup wajahnya Mandarina. Ya, tapi ada. Maaf ya, sangat menarik sekali pelajaran yang diambil dari penjelasan Mande hebat ini. Itu ada sedikit mungkin testimoni atau bagaimana ya, tapi juga ada pertanyaan. Waktu COVID dulu saya kena COVID, lalu ada yang menganjurkan untuk minum daun sambiloto yang sudah dikeringkan dengan bubuk teh bubuk, lalu dicampur dengan gula merah dan jeruk nipis,
eh, eh, saya minum dan alhamdulillah saya sembuh. Tapi saya ukurannya itu di apa? Dicocok-cocokan aja. Saya rasakan kalau yang pahit itu serasa lidah. Kalau pahit sekali saya tambah gulanya. Tapi biasanya saya atur supaya rasa pahitnya itu tidak terlalu banyak. Eh, Sambiloto itu saya gunting-gunting kecil sebesar teh. Jadi saya campur dengan teh. Alhamdulillah sampai sekarang saya jadikan itu minuman rutin. Yang akan saya tanyakan, saya minumnya dalam keadaan panas, panas dan dicampur dengan bubuk itu. Akibatnya badan saya itu serasa fresh dan bisa beraktivitas dan tidak mudah lelah. Alhamdulillah. Tapi saya nggak tahu ada nggak efek samping karena saya minum setiap pagi. Terima kasih. Mungkin sama Mande Meli ataupun yang mande-mande yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, Bu Rina. Baik, silakan ya. Silakan Mande. Ya, terima kasih Bu Liza. Sambiloto itu dia bersifat sebagai antibiotik. Dan selain antibiotik, dia bersifat analgesik. Artinya, dia membunuh virus, dia juga menghilangkan rasa sakit. Jadi, ditambah dengan teh itu berefek meningkatkan rasa bahagia. Ya, teh bromin dan teofilin itu membuat orang itu kuat, merasa bersemangat. Jadi kombinasi itu menurut saya baik-baik saja Ibu untuk Ibu minum rutin, hanya saja dosisnya yaitu maksimal 30 pucuk saja. Dan kalau Ibu tidak sakit atau sekedar menambah stamina sebelum tidur, mungkin sekitar 30 helai daun. Itu mungkin Bu sebagai tambahan dari saya. Dan kalau bisa Ibu menggunakan madu. Jadi ketiganya berkombinasi. Yang lebih baik kalau mau tidur mungkin agak lambat sebelum tidur. Karena nanti kalau Ibu berstamina, kalau minum teh, Ibu tidak bisa tidur nyenyak. Tapi kalau pagi itu bagus. Ya, saya kira itu Bu sebagai tambahan. Terima kasih Mande Meli. Lagi yang saya tanyakan, yang 30 daun itu airnya berapa? Bukan main pahitnya gitu ya Mande Meli? Enggak Ibu, 30 helai daun itu tidak pahit, tidak seberapa pahit. Itu kalau ditimbang itu Bu hanya sekitar 5 gram saja beratnya. Jadi kalau airnya mungkin sekitar 3 gelas lah ya. Jadi sekali diminum sebelum makan siang, sebelum makan pagi, dan sore hari. Jadi jangan Ibu minum mau tidur, karena kalau Ibu minum mau tidur nanti agak sulit Ibu tidur walaupun badannya enak. Itu mungkin Bu sebagai Ya, tambahan. saya minum pagi. Terus efek dari jeruk nipis itu apa itu Bu? Efek dari jeruk nipis itu sangat bagus Ibu. Dia mengandung sitrat, dia mengandung vitamin C tinggi, hanya saja mungkin yang agak keliru ya. Kalau vitamin C dari jeruk itu dengan keadaan panas akan rusak. Jadi sebaiknya kalau Ibu menambahkan jeruk nipis itu posisinya hangat, jadi tidak panas. Itu kira-kira. Jadi itu juga akan membuat Ibu tuh celing ya, di wajahnya jadi celing, penuh semangat, karena efek teh juga membuat wajah itu jadi bersih ya. Jadi teh itu salah satu anti toksik, jadi anti racun. Jadi dia membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, dan dia juga menimbulkan semangat gitu Bu. Tapi sekali lagi dosisnya jangan terlalu banyak gitu ya.
Kira-kira kalau orang Minang tuh bilang sejumput aja gitu Bu, tehnya, jangan banyak. Itu Bu, mungkin dari saya. Bentar Mas Emily, ini tehnya daunnya mentah atau udah kering? Tehnya teh yang udah jadi aja Bu, yang udah difermentasi. Teh yang sudah difermentasi. Kajuero. Yang terbaik dari teh itu adalah teh putih, ya. Teh putih itu sangat mahal. Yang kedua, teh yang umum kita tuh adalah teh yang difermentasi. Misalnya seperti teh perenja gitu. Dan teh perenja itu sebagai tambahannya dia dicampur dengan bunga melati. Bunga melati ini dia berefek anti sesak, Bu. Jadi bunga melati itu bisa mengurangi sesak napas. Jadi kalau Ibu gunakan teh perenjak yang dicampur dengan bunga melati itu akan membantu. Kayak saya ini kalau sedang batuk gitu ya, minum teh hangat perenjak dengan bunga melati itu bisa mengurangi sesak. Insya Allah gitu. Ini di Bogor Terima ada kasih. Mande? Nggak ada di Padang. Ada teh Ada. perenjak. Ada Ada. di Padang. Ada. Tapi saya pakai teh kajuero. Kajuero. Oh iya, orang Padang Ibu. Luar Ya. biasa. Ya orang Minang harusnya emang pakai kayu aro ya Bu. Salah saya. Ya. Luar biasa Maaf. nih Mande Mili seperti apotek berjalan. Iya. Yes. Oh, Ibu itu buku udah ada bukunya ya yang dijual yang kami bisa beli gitu kan? Atau Ibu siap dikontak setiap waktu nih? Saya kirim nomor Saya, WA-nya. saya bisa Bu memberikan buku yang dapat Ibu cari ya. Itu 1001 resep herbal dari Dokter Dali Marta ya. Dokter Setian Dali Marta itu ada, mungkin Ibu Nina bisa catat Bu. Ya Bu Nina catat dulu. Ada tadi kasusnya sebenarnya ya banyak sekali buku yang sudah yang sudah diterbitkan. Hanya saja ini telah teruji secara medis Bu, dan secara empiris untuk penyakit akut dan kronis. Jadi bisalah kita pegang untuk sebuah keyakinan gitu. Tapi kalau nanti ada yang Ibu butuhkan untuk konsultasi sama saya, itu saya sudah kirimkan emailnya ada, terus ada juga WA-nya atau Bu, ada WA-nya. Barakallahu. Ya itu 1001 apa namanya bukunya Bu Mande Mili? 1001 herbal dokter apa tadi nama dokternya? Dokter Setiawan Dali Marta. Setiawan. Satu herbal dari Dokter Setiawan Dali Mata. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencarinya di luar. Baik, bagaimana Mandebe? Ini kalau diikuti kayaknya bisa lama nih. Banyak. Nah, masih ada barangkali pertanyaan dari radio atau yang lain? Radio, coba kita cek dulu. Atau Mande Liza tadi apa ya Ibu Liza Padang Panjang? Ya, silakan Bu Liza kalau masih mendengarkan atau masih menonton. Mungkin lalu tuh. Udah tidur barangkali udah 10:30. Oh, 10:30 kita jam 10 kita udah selesai. Baiklah, bagaimana Mandebeng kita akhiri ini apa kita? Masih ada pertanyaan? Ambu banyak pertanyaan. Sebentar. Begini, kalau ada pertanyaan lagi. Satu aja Mande Mili. Oke, tadi apa lagi? Tadi ya gempur batu itu apa tumbuhan apa itu Mande Mili? Gempur batu sama kembang bukang. Apa itu untuk gempur batu itu sejenis tanaman yang tumbuh di gunung ya.
Mm-mm. Itu dia itu memang menghancurkan batu dia. Oh, nama latinnya apa Bunda Meli? Manda Meli? Apa? Lupa saya, Bu. Nanti Nah, nanti, saya kirim lah. ya. Satu lagi kembang bukang ya, kembang bukang itu untuk resep batu Ginjal. ginjal itu ya. Iya. Heeh. Iya. Kembang Kembang bukang. kembang bugang itu bisa juga untuk demam, Bu. Terutama Oh, bunganya. oke. Ya, ini satu lagi pertanyaan yang yang paling penting mungkin kan ini selama ini kita dengar kumis kucing ya untuk ginjal, tapi bukan ya Mandi Meli dari keterangan Mandi Meli. Karena selama Tadi ini Ibu Kandung kemih ya. Tadi mm-mm. Ibu Ibu Neti ya kalau saya tidak salah, itu sudah menjelaskan bahwa kumis kucing itu dia berefek antidiuretik. Antidiuretik itu artinya menyebabkan kencing mudah keluar. Jadi semua racun-racun itu akan mudah keluar. Jadi kalau kita misalnya mau ada keracunan ya, misalnya karena besi atau karat, lalu keracunan. Nah, lalu kita mendeteksi keracunan ini dengan campuran antara pigago dengan air kelapa ya. Pigago dengan air kelapa itu dimasak, diaduk. Terus untuk mengeluarkan racun-racun itu, kita masukkanlah kumis kucing atau akar ilalang sebagai tambahan. Sehingga racun itu akan cepat keluar dari kencing. Seperti itu kira-kira. Sedikit Itu Mandarina tentang kumis kucing ya. Ini ada di penelitian di biologi kimia FMIPA kita, VPA lah gitu ya, Ibu Ida Dawan kalau nggak salah itu tuh ada kumis kucing ini itu membantu memecahkan batu-batu kencing, batu-batu di itu di kencing di apa? nih ginjal. Ini istilah kita ya gitu. Ya, ginjal. Kemudian pengalaman saya begitu, tapi itu saya percaya dengan itu udah ada penelitiannya. Kemudian saya kemarin itu saya tuh nggak pernah sakit itu ya, pokoknya nggak ada komplain gitu ya. Satu kali itu belakang kita ini sakit begitu, cepat aja. Udah mau saya bawa ke rumah sakit, saya lihat di internet, kenapa ini sakit pinggang ini bawah lower back itu ya, right. Kemudian dilihat di situ, mungkin gejala kidney stone kata dia. Saya ingat saya punya itu yang apa tadi kumis kucing itu saya seduh. Kali saya seduh itu instant, believe it or not, instant nggak jadi ke ini. Satu malam aja. Apa nggak satu malam juga. Jadi instant itu hilang begitu sakitnya begitu. Jadi saya percaya itu untuk menghancurkan batu ginjal. Kemudian ya sedikit saya tambahkan sedikit aja. Tentang asam tadi ada yang pertanyaan Andung itu kan sambil woto itu pahit, segala macam yang pahit-pahit itu umumnya itu ada alkaloidnya, bukan koloidal ya, beda. Alkaloid memang protein. Tadi Bu Meli bilang itu bromine kata dia begitu ya. Jadi asam itu juga dalam kita mengekstrak suatu tanaman itu juga membantu mengeluarkan alkaloidnya itu, zat-zat kimianya itu. Jadi ada fungsinya di samping vitamin C begitu ya. Jadi begitu saja barangkali. Kemudian Saya ingin menambahkan sedikit. Terima kasih. Setelah Mandeben selesai. Oke, setelah sudah. Mandeben selesai. Mandarina. Oh ya, saya ingin menambahkan sedikit saja. Saya memperkenalkan kumis kucing ini kepada kolega saya di Belanda, bahwa pada suatu saat dia sedang hamil 8 bulan, dia menderita sakit susah pipis itu ya. Dia tidak boleh minum antibiotika karena dia hamil besar. Dia bertanya kepada saya kebetulan, kamu tahu nggak? Alhamdulillah saya beritahu kumis kucing. Dia tidak tahu kumis kucing, tapi saya belikan dalam waktu 2 hari sembuh. Dia bilang terima kasih, ini obat baik untuk saya karena saya tidak sakit saya hilang, dan dalam keadaan hamil saya tidak boleh minum antibiotik. Jadi saya telah memperkenalkan itu di Belanda secara tidak langsung.
Terima kasih Terima Bu. kasih Manda tadi ya. Satu Kasih. lagi Eh, kena habis-habis itu aduh, kumis kucing mungkin terakhir itu ini ya. kebetulan Ambo bawa dari Indonesia sengaja. Oh, tumbuh subur di sini dalam pot dalam rumah. Jadi itu yang dipakai daun, bunga atau semua tanaman itu boleh Bunda Mili. Herbal bisa Ah, digunakan. Ya, maksudnya batangnya, daun, buahnya, batang, sama akar. buah. Oh, jadi Oke, dipotong sana sama dipotong bunga, sama sana ya juga bunga bisa buah ya. Ya, daun. sama bunga. Ya. Oke, Baiklah, terima kasih. terima kasih Ya, Manda. ini tidak akan habis-habis Tidak akan nanti habis-habis disambung. ya, karena kita juga akan sharing. Ada Mande Siti Salma, ada mau Ya, Mandi Siti sama gimana Mande? ya gimana Mande Siti Salma? Ada Ya. komentar nih pada mahasiswa Bunda Siti Salma semua nih. Yang biologi. Ya cukup, udah banyak yang bertanya. Ya, Mandi Nurliza. Nah, bagus, Ya, bagus. sedikit ini tentang apa? Rosella. 1 menit. Ya, enggak kayaknya kan udah dibahas sama Mande Mili semuanya. Oh, Jadi sudah. enggak, udah cukup. Ya, tapi luar biasa. Bisnisnya juga lancar. Alhamdulillah. Iyalah. Karena waktu juga, makanya webinar kita ini harus kita akhiri. Ya, alhamdulillah kita telah membincangkan tanaman obat ini dari berbagai perspektif, dari kimia, dari farmasi, kemudian dari biologi, dan insya Allah ini memperkaya pengetahuan kita. Kata orang, tidak tahu maka tak kenal maka tak sayang. Mungkin kemudian kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pemateri kita atau narasumber kita yang luar biasa pengetahuannya seperti kata Mandenina tadi. Oh sorry, kedengaran kau ya. Seperti kata Mandenina tadi, kita seperti kuliah beberapa semester ini ilmunya sangat berguna dan bermanfaat. Insya Allah akan menjadi amal ibadah bagi narasumber kita, Mande Ben, Mande Mili, dan Mande Neti. Mungkin sebagai penutup, bagaimanapun semua yang kita bicarakan tadi adalah ciptaan apa yang kita bicarakan tadi, tanaman ataupun juga bagian lain dari ciptaan Allah itu adalah rahmat Allah untuk kita, diciptakan untuk kita semuanya. Jadi maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan penyakit beserta obat-obatannya. Ia menciptakan obat alami berupa tumbuhan herbal, buah, ataupun yang berasal dari hewan. Dan kita semua juga mengetahui bahwa ada beberapa tanaman yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga beberapa produk dari hewan yang disebut oleh Allah. Dan di antara tanaman itu adalah jahe dan dapat kita lihat di dalam surat Al-Insan ayat 17. Kemudian madu dalam surat An-Nahl ayat 69. Dan buah delima, nah yang tadi mungkin belum sempat kita bicarakan dan saya tanam dan saya tidak pernah manfaatkan seperti yang disampaikan pada surat Ar-Rahman 68 dan 69. Dan juga ada surat buah korma yang banyak sekali ditemukan di dalam ayat Al-Quran. Marilah kita tutup webinar kita ini dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar kita pada malam ini. Tanpa kehadiran Bapak Ibu maupun pendengar radio Rumah Gadang di luar sana, maka webinar ini tentulah tidak semarak dan menarik. Kita ucapkan hamdalah atas selesainya webinar kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan kalau kita tiba-tiba ada sakit, insya Allah pengetahuan kita malam ini dapat kita manfaatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Iya, sekarang kita bebas mau chatting.